Kakak ipar saya bangkrut, dan ibu mertua saya meminta sertifikat hak milik rumah saya untuk diagunkan ke bank demi pinjaman 3 miliar rupiah untuk membayarnya. Ketika saya menolak, beliau langsung menampar saya. Suami saya seketika mengucapkan satu kalimat yang membuatnya hancur di tempat. Nama saya Sari Lestari, usia 34 tahun, bekerja sebagai kepala akuntan di sebuah perusahaan konstruksi kecil. Pekerjaan saya tidak glamor, tidak ada keuntungan fantastis yang membuat orang terkesima. Sebagai gantinya, saya terbiasa dengan angka yang jelas. Setiap pemasukan dan pengeluaran, setiap rupiah yang keluar masuk harus diketahui alasannya. Mungkin karena profesi inilah saya sangat takut pada utang. Saya tidak takut miskin, juga tidak takut hidup lebih sederhana dari orang lain. Saya hanya takut suatu hari nanti. Karena keserakahan atau terlalu mudah percaya, seluruh keluarga terseret ke dalam lubang utang yang tak berdasar. Suami saya, Budi Santoso, adalah seorang insinyur mesin. Dia pendiam, tidak pandai menjilat, apalagi pamer. Tapi dia adalah tipe pria yang hidupnya lurus, penghasilannya berapa, pengeluarannya segitu, dan menunjukkan cintanya pada istri dan anak melalui tindakan-tindakan kecil yang sunyi. Berkebalikan dengan Budi, ibu mertua saya, Ibu Ratih, adalah orang yang sangat mementingkan gengsi. Baginya, kesuksesan bukan hanya urusan pribadi, melainkan sesuatu yang bisa dibanggakan di hadapan kerabat dan tetangga. Dan orang yang paling membuatnya bangga adalah kakak ipar saya, Doni Wijoyo. Doni adalah putra sulung, bekerja di sebuah perusahaan teknologi finansial. Penampilannya selalu necis, jam tangan berkilau, mobilnya gonta-ganti, dan mulutnya selalu penuh dengan istilah-istilah keren seperti investasi, profit, arus kas, dan peluang mengubah nasib. Setiap kali ada kumpul keluarga, Ibu Rati akan duduk di tengah, tersenyum lebar sampai matanya menyipit. Sambil menepuk pundak Doni, dia akan pamer, "Anak sulung saya ini sekarang sudah beda, otaknya encer, uang diputar sekali langsung beranak. Sebentar lagi dia mau beli tanah lagi, terus ganti mobil baru buat ibu jalan-jalan." Setelah itu, dia akan melirik Budi, dengan nada setengah bercanda. Kalau si Budi ini terlalu lurus, cuma mengandalkan gaji insinyur yang pas-pasan, hidup aman-aman saja seumur hidup, kapan mau majunya? Saat-saat seperti itu, saya biasanya hanya diam. Budi juga tidak pernah membantah, dia hanya menunduk mengambilkan lauk untuk saya, seolah sudah terbiasa dengan perbandingan itu. Tapi saya tahu, di dalam hatinya dia tidak merasa nyaman. Pernah sekali di kamar, dia menghela napas dan berkata pada saya, "Uang yang belum pasti di tangan jangan dianggap milik kita. Mas Doni cari uangnya bagaimana aku tidak tahu, tapi aku lihat ibu terlalu sering pamer. Nanti kalau ada apa-apa, malah malu sendiri." Saya punya firasat yang sama. Bukan karena saya benci Mas Doni, apalagi iri. Tapi setiap kali mendengar dia bicara soal investasi kripto, modal 1 untung 3, bulan ini profit 2 kali lipat, bulan depan 5 kali lipat, punggung saya terasa dingin. Cara Mas Doni bicara terlalu mudah, seolah uang di jalan tinggal dipungut. Sebagai seorang akuntan, saya tahu persis, di dunia ini semakin besar janji keuntungan yang cepat, semakin besar pula risikonya, tapi Ibu Rati tidak pernah mau mendengarkan. Pernah sekali Budi menasihatinya dengan lembut, "Bu, jangan terlalu sering memamerkan Mas Doni. Investasi itu ada untung ada rugi, lebih baik tidak terlalu banyak bicara." Ibu Ratih langsung cemberut, meletakkan gelasnya dengan keras. "Kakakmu itu berani ambil risiko makanya kaya. Kamu cuma berani dengan gaji pas-pasan, malah berani-beraninya mengajari orang yang lebih sukses." Ibu bilang ya, orang itu bedanya di keberanian. Budi tidak bicara lagi, saya pun diam. Tapi sejak hari itu, firasat buruk saya semakin kuat. Saya hanya tidak menyangka hari kehancuran itu datang secepat ini. Malam itu, saya pulang kerja terlambat. Di jalan, gerimis turun membuat jalanan licin dan dingin. Saya hanya ingin cepat sampai rumah, mandi, makan malam hangat, lalu istirahat. Tapi begitu membuka pintu, saya melihat ruang tamu terang benderang dengan suasana yang begitu berat hingga menyesakan.
Budi berdiri di dekat jendela, wajahnya tegang. Ibu Ratih berdiri di tengah ruangan, kedua tangannya meremas ujung bajunya. Sementara Mas Doni, dia terduduk lesu di sofa, kemejanya kusut, rambutnya acak-acakan, matanya merah seolah tidak tidur berhari-hari. Saya terpaku. Pria yang biasanya selalu wangi parfum, berpakaian rapi, dan bicara soal miliaran rupiah dengan enteng, kini di hadapan saya hanya seperti raga tanpa jiwa. Mas Doni mengangkat kepala menatap saya, bibirnya bergetar, suaranya serak. Sari, Mas sudah tidak punya jalan lain. Mas bangkrut. Utangnya lebih dari 3 miliar. Saya membeku. 3 miliar. Dua kata itu jatuh di tengah ruang tamu seperti batu besar. Belum sempat saya bertanya pinjam pada siapa atau bagaimana detailnya, Mas Doni sudah memegangi kepalanya dan melanjutkan. Dia bilang dia berinvestasi kripto mengikuti beberapa teman kantornya. Awalnya memang untung, uang masuk ke rekening dengan cepat. Merasa mudah, dia meminjam lebih banyak untuk diinvestasikan. Ketika pasar anjlok, akunnya ludes. Tidak terima, dia meminjam dari pinjaman online ilegal untuk menutupi kerugian, tapi semakin dalam terjerat. Bunga berbunga, akhirnya totalnya menjadi lebih dari 3 miliar rupiah. Saya menoleh ke Budi. Wajahnya pucat tapi tatapannya tetap jernih. Dia bertanya dengan sangat pelan. Mas pinjam dari siapa? Doni tidak langsung menjawab. Ibu Ratih segera menyela, suaranya bergetar tapi tetap mencoba memerintah. Sekarang bukan waktunya tanya-tanya, yang penting selamatkan kakakmu dulu. Baru saja saya akan mengatakan kami perlu melihat surat utangnya, perlu tahu berapa pokok dan berapa bunganya. Ibu Ratih sudah berbalik cepat ke arah saya. Tatapannya saat itu bukan seperti ibu yang panik, melainkan seperti orang yang sudah punya solusi dan hanya menunggu saya mengangguk. Dia berkata-kata demi kata, jelas seperti sebuah perintah. Sari, besok kamu bawa sertifikat hak milik rumahmu. Ibu perlu agunkan ke bank untuk pinjam 3 miliar. Selamatkan Mas Doni. Saya membeku. Ruangan itu tiba-tiba begitu hening hingga saya bisa mendengar suara gerimis di atap. Saya menatap Ibu Ratih, lalu Mas Doni yang menunduk, dan terakhir suami saya. Saya sadar. Badai yang sesungguhnya di keluarga kami bukan dimulai dari utang 3 miliar itu. Badai itu dimulai saat ibu mertua saya menganggap rumah saya sebagai pelampung untuk menyelamatkan putra yang telah ia manjakan seumur hidupnya. Saya menatap ibu mertua saya sangat lama, mengira saya salah dengar. Rumah yang baru saja ia sebutkan bukanlah aset keluarga suami, apalagi sesuatu yang bisa diagunkan begitu saja. Itu adalah rumah pemberian orang tua saya khusus untuk saya sebelum hari pernikahan. Sertifikatnya jelas atas nama saya. Dulu ayah saya pernah berpesan, "Nak, perempuan menikah itu bukan berarti masuk ke rumah orang dengan tangan kosong. Rumah ini adalah pegangan terakhirmu, apapun yang terjadi nanti, jangan pernah mudah melepaskannya." Saya dan Budi tinggal di rumah itu setelah menikah. Biaya renovasi, perabotan, listrik, air, dan kebutuhan bulanan, semuanya kami tanggung berdua. Keluarga suami tidak menyumbang sepeser pun, tapi saya tidak pernah mengungkitnya. Saya pikir, sebagai suami istri, tidak perlu terlalu perhitungan. Tapi sampai saat ibu mertua saya meminta sertifikat rumah saya untuk diagunkan, barulah saya sadar, ada hal-hal yang jika kita diamkan terlalu lama, akan membuat orang lain menganggapnya sebagai hak mereka. Saya meletakkan tas di kursi, mencoba menjaga suara saya tetap tenang. Bu, apa ibu sadar kalau rumah itu adalah aset pribadi saya? Ibu Ratih yang berdiri di tengah ruangan, mendengar ucapan saya dan wajahnya langsung berubah. Dia menatap saya seolah saya baru saja mengatakan sesuatu yang sangat durhaka. Aset pribadi apa? Kamu sudah jadi menantu di keluarga ini, milikmu ya milik keluarga ini juga. Suami istri hidup bersama kok masih hitung-hitungan begitu? Mendengar itu, tenggorokan saya tercekat. Biasanya dia hanya menyindir, tapi tidak pernah seterbuka dan sekasar ini. Mas Doni saat itu masih menunduk, kedua tangannya saling meremas. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepala, suaranya serak. Adik ipar, tolong Mas sekali ini saja. Begitu Mas dapat uang,
Pasti langsung Mas kembalikan. Mas janji. Kalau Mas bisa melewati ini, Mas tidak akan lupa jasa kalian. Saya menatap pria di hadapan saya. Beberapa bulan yang lalu, dia masih menepuk dada dan berkata, asal tahu cara manfaatkan peluang, miliaran itu gampang. Tapi sekarang, orang yang sama memohon pada saya untuk mempertaruhkan rumah pemberian orang tua saya demi menyelamatkannya. Saya bertanya lugas, apa jaminannya Mas akan bayar? Utang ini utang real atau sudah digelembungkan? Ada surat-suratnya? Pinjam dari siapa? Bunganya berapa? Kapan jatuh temponya? Doni terdiam, wajahnya menunjukkan kegugupan yang jelas. Tapi sebelum dia menjawab, Ibu Ratih sudah membentak. Kamu bertanya seperti polisi menginterogasi. Dia itu kakak iparmu, darah daging keluarga ini. Kalau tidak mau menolong keluarga, untuk apa kamu simpan rumah itu? Untuk dipajang? Kalimat itu seperti pisau yang mengiris hati saya. Ternyata di matanya, rumah hasil jerih payah orang tua saya seumur hidup hanya berharga jika bisa digunakan untuk menyelamatkan putranya. Saya menarik napas dalam-dalam. Bu, saya tidak bilang akan membiarkan Mas Doni. Kalau memang ada utang, kita sekeluarga bisa duduk bersama, periksa dokumennya, bernegosiasi dengan pemberi pinjaman, dan mencari cara legal untuk menyelesaikannya. Tapi saya tidak bisa mengagunkan rumah untuk utang investasi kripto yang tidak jelas. Tidak jelas pokoknya, tidak jelas bunganya, tidak jelas siapa di baliknya. Saya seorang akuntan, saya paham, sekali saja salah tanda tangan, seumur hidup bisa tidak akan pernah lunas. Ibu Ratih tertawa sinis, tawa yang sangat dingin. Bagus sekali. Ujung-ujungnya tetap saja pelit. Kamu takut kehilangan rumah, takut ikut menanggung utang, sementara kakak iparmu hidup atau mati tidak peduli. Saya besarkan anak saya, sekarang dia kena musibah, saya harus memohon pada menantu. Memang nasib keluarga saya yang kurang baik sampai dapat menantu sepertimu. Mendengar ibunya berkata begitu, Doni menunduk menutupi wajahnya, bahunya bergetar seperti menangis. Bu, sudahlah, mungkin memang ini takdirku. 3 hari lagi mereka akan datang ke rumah. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Saya langsung menatapnya. Mereka siapa? Doni terdiam. Saya bertanya lagi, kata demi kata. Mas bilang 3 hari lagi mereka datang. Mereka itu bank, perusahaan pembiayaan, atau pinjaman online ilegal? Ada kontraknya? Bunganya berapa? Siapa yang jadi penjamin? Coba tunjukkan surat-suratnya. Seluruh ruangan hening. Doni menghindari tatapan saya, bibirnya bergerak-gerak tetapi tidak ada suara yang keluar. Keheningan itu semakin meyakinkan saya bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Jika ini hanya utang investasi biasa, kenapa dia tidak berani menunjukkan dokumennya? Jika benar-benar ingin keluarga membantu, kenapa semuanya serba misterius? Hanya ada satu permintaan, sertifikat rumah saya. Saya menoleh ke ibu mertua. Belum sempat bicara lagi, dia sudah menggebrak meja. Gelas air bergetar, isinya tumpah. Saya tidak butuh kamu ceramah hukum. Saya juga tidak butuh kamu menginterogasi anak saya. Saya hanya butuh kamu serahkan sertifikat itu. Besok kamu harus bawa surat-suratnya ke bank bersama saya. Saya berdiri diam, mendengar dengan jelas detak jantung saya sendiri. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menjadi menantu, saya melihat dengan jelas wajah asli ibu mertua saya. Saat butuh saya memasak, dia memanggil saya menantu. Saat butuh uang saya, dia memanggil saya keluarga. Tapi saat butuh rumah saya, dia tidak lagi berpura-pura. Di matanya, saya bukan anak, bukan kerabat. Saya hanyalah kunci untuk membuka pintu penyelamatan bagi putra yang telah ia manjakan hingga terjerumus ke jurang. Saya menatap lurus ke arah Ibu Ratih. Bukan saya tidak takut. Di satu sisi ada ibu mertua. Di sisi lain ada kakak ipar yang bangkrut, sementara suami saya berdiri dengan wajah berat. Tapi ada batasan-batasan yang jika hari ini saya langgar, selamanya saya tidak akan punya hak untuk berkata tidak. Saya berkata perlahan, setiap katanya jelas. Saya tidak akan menyerahkan sertifikat itu. Begitu kalimat itu selesai, raut wajah Ibu Ratih langsung berubah.
Dia melonjak berdiri, kursi kayu di belakangnya terdorong keras, menimbulkan suara desitan yang memekakkan telinga. Wajahnya memerah, matanya menyala karena marah. Coba ulangi. Geramnya. Saya tetap berdiri tegak. Sudah saya katakan, saya tidak bisa mengagunkan rumah orang tua saya untuk utang Mas Doni. Belum sempat saya melanjutkan, dia sudah menerjang ke depan. Semuanya terjadi begitu cepat hingga saya hanya sempat melihat tangannya terayun, disusul oleh suara plek yang kering menggema di ruang tamu. Wajah saya terlempar ke samping, telinga saya berdengung, pipi saya panas seperti terbakar. Ruangan itu mendadak sunyi senyap. Suara gerimis di luar pun seolah mereda. Hanya ada detak jantung saya yang berdebar kencang. Saya mundur setengah langkah, tanpa sadar menyentuh pipi saya. Sakit, benar-benar sakit. Tapi yang membuat saya lebih merinding bukanlah tamparan itu, melainkan tatapan orang-orang di ruangan. Ibu Ratih terengah-engah, tanpa sedikit pun penyesalan. Mas Doni menunduk dalam-dalam, kedua tangannya terkepal, tapi sama sekali tidak bersuara untuk menengahi. Seolah tamparan itu adalah hal yang wajar, harga yang harus saya bayar karena berani mempertahankan milik saya. Ibu Ratih menunjuk lurus ke wajah saya, suaranya pecah karena marah. Menantu sepertimu. Keluarga suami kena musibah masih sibuk mengamankan hartanya sendiri. Kamu makan di rumah ini bertahun-tahun, sekarang kakak iparmu diambang kematian, kamu masih sempat-sempatnya bicara hukum dengan ibumu. Saya menggigit bibir. Mata saya perih tapi saya tidak menangis. Saya tidak ingin dia melihat air mata saya. Saya juga tidak ingin tamparan itu mengubah saya menjadi wanita lemah yang gemetar memohon keadilan dari orang-orang yang tidak pernah menganggap saya keluarga. Saya menoleh ke arah Budi. Sejak semua ini terjadi, dia hanya berdiri diam seolah terpaku. Pada saat itu, saya tidak butuh dia melakukan hal besar. Saya hanya ingin tahu, di mana posisi pria yang saya sebut suami ini? Apakah dia akan diam seperti kebanyakan pria yang memilih menjaga hubungan baik dengan ibu kandungnya, atau dia akan melihat kenyataan bahwa istrinya baru saja dihina di dalam rumahnya sendiri? Budi melangkah maju, langkahnya tidak tergesa-gesa tetapi mantap. Dia meletakkan tangannya di bahu saya, menarik saya ke belakangnya. Tangannya sedikit gemetar, tetapi genggamannya sangat kuat. Saya menatap punggungnya di hadapan saya, tiba-tiba tenggorokan saya tercekat. Setelah semua perbandingan, setelah semua perlakuan remeh dari ibunya, akhirnya pria pendiam itu berdiri untuk saya. Dia menatap lurus ke arah Ibu Ratih, suaranya tidak keras tetapi begitu dingin hingga seluruh ruangan seolah membeku. Ibu tampar istriku sekali lagi, aku akan usir ibu dan Mas Doni dari rumah ini, malam ini juga. Ibu Ratih terperangah. Sepertinya dia tidak percaya kalimat itu keluar dari mulut putra bungsunya yang selama ini ia anggap penurut. Dia membuka mulutnya, beberapa detik tidak bisa berkata apa-apa. Lalu dengan gemetar dia menunjuk Budi. Kamu bilang apa? Kamu mengusir ibumu demi perempuan ini? Budi tidak menghindar. Saya tidak mengusir ibu demi istri saya. Saya hanya tidak akan membiarkan siapapun memukul istri saya di dalam rumahnya. Kalimat terakhir itu membuat wajah Ibu Ratih pucat. Mas Doni juga mengangkat kepalanya, tatapannya campuran antara panik dan marah. Mungkin baru pada saat itulah mereka teringat satu hal yang selama ini sengaja mereka lupakan, tempat mereka berdiri bukanlah milik mereka. Budi melanjutkan, perlahan tetapi setiap katanya seperti paku yang menancap di lantai. Rumah ini milik Sari. Sertifikatnya atas nama Sari. Orang tuanya yang memberikan sebelum kami menikah. Ibu sedang berdiri di rumah istriku dan menuntut untuk merebut sertifikatnya. Apa menurut ibu itu benar? Ibu Ratih terhuyung seolah baru saja ditampar balik. Beberapa detik yang lalu dia masih di atas angin, menunjuk-nunjuk saya sebagai menantu egois. Tapi sekarang, satu kalimat dari Budi telah menelanjangi segalanya. Label keluarga yang ia gunakan untuk menekan saya tiba-tiba menjadi sangat memalukan. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi, hanya terengah-engah, matanya memerah, campuran antara malu dan marah. Doni melonjak berdiri, suaranya serak. Budi, tega kamu bicara begitu? Aku ini kakak kandungmu.
Budi menoleh ke arahnya, tatapannya tidak lagi menunjukkan rasa hormat. Justru karena Mas adalah kakak kandungku, makanya aku bicara di sini. Mas punya utang, Mas harus tunjukkan buktinya dan cari cara membayarnya. Mas tidak bisa membiarkan ibu memukul istriku lalu memaksanya menyerahkan rumahnya untuk menyelamatkan Mas. Ruangan kembali hening. Saya berdiri di belakang Budi. Pipi saya masih terasa nyeri, tetapi hati saya anehnya terasa sangat jernih. Tamparan Ibu Ratih tidak hanya mendarat di wajah saya, tapi juga menghancurkan topeng keharmonisan palsu yang selama ini coba dipertahankan keluarga ini. Dan ucapan Budi telah membuat mereka sadar. Kali ini mereka tidak bisa lagi menggunakan kata darah daging untuk memaksa kami tunduk. Ibu Ratih berdiri kaku sejenak, lalu tiba-tiba menangis meraung-raung. Tangisannya bukan seperti penyesalan, melainkan seperti cara untuk merebut kembali kendali. Dia memukul-mukul dadanya, sambil menangis menunjuk Budi. Ya Tuhan, aku besarkan anak sampai sebesar ini, hari ini dia berdiri di depanku membela istrinya, mengusir ibu dan kakaknya, apa kamu masih menganggapku ibumu Budi? Kakakmu sedang di ujung tanduk, kamu tidak mau menolong, malah ikut dengan istrimu mempermalukan ibumu. Jika ini terjadi di waktu lain, mungkin Budi akan diam. Dia memang tidak suka berdebat dengan ibunya, apalagi membuat masalah keluarga menjadi ribut. Tapi malam itu, saya melihat ketegasan yang berbeda di matanya. Dia tidak menjelaskan panjang lebar, juga tidak membujuk. Dia berjalan lurus ke arah lemari kayu di dekat dinding, membuka laci paling bawah, dan mengeluarkan sebuah map biru yang sudah usang. Saya menatap map di tangannya dan sedikit terkejut. Saya tidak tahu sejak kapan Budi menyimpannya. Dia meletakkan map itu di meja, membuka lembar demi lembar di hadapan Ibu Ratih dan Mas Doni. Suaranya tenang hingga terasa dingin. Ibu bilang rumah ini milik keluarga suami. Kalau begitu, coba Ibu baca ini baik-baik. Ini akta hibah properti pribadi. Ini sertifikat hak milik atas nama Sari Lestari. Waktu orang tua istriku memberikan rumah ini adalah sebelum kami mendaftarkan pernikahan. Ibu Ratih menatap dokumen-dokumen itu. Bibirnya bergerak-gerak tetapi tidak ada suara yang keluar. Budi mendorong selembar kertas lagi ke arahnya. Dan ini adalah surat pernyataan aset pribadi yang sudah disahkan notaris. Kalau ibu tidak paham hukum, saya jelaskan secara singkat. Rumah ini bukan harta gono gini kami, apalagi berhubungan dengan keluarga kita. Dari awal sampai akhir, ibu tidak punya hak untuk menyentuhnya. Saya berdiri di samping Budi, tenggorokan saya tercekat. Ternyata dia tahu semuanya. Dia diam-diam telah menyimpan semua dokumen untuk berjaga-jaga, padahal selama bertahun-tahun ini. Saat mendengar ibu mertua saya bercerita pada kerabat bahwa rumah ini dibeli dengan bantuan keluarga suami, dia hanya diam. Dulu saya pikir dia tidak peduli atau malas berdebat. Tapi tidak, dia tahu. Dia hanya berusaha menjaga sedikit kedamaian untuk saya dalam pernikahan ini. Budi menatap ibunya lagi. Selama bertahun-tahun, ibu bercerita pada paman dan bibi kalau rumah ini kita beli dengan uang dari keluarga kita. Ibu membuat semua orang berpikir Sari berutang budi, jadi dia harus diam, harus tahu diri, harus patuh. Aku diam bukan karena aku setuju. Aku diam karena aku pikir ibu masih tahu batas. Dia berhenti sejenak, lalu menekankan setiap katanya. Tapi malam ini, ibu sudah keterlaluan. Wajah Ibu Ratih pucat pasi. Dia buru-buru memalingkan muka, suaranya ketus untuk menutupi kegugupannya. Ibu bicara begitu memangnya kenapa? Kalau ada yang tanya, ya ibu jawab begitu biar keluarga kita tidak malu. Masa mau bilang keluarga laki-laki tidak memberikan apa-apa? Ibu menjaga gengsi kalian, sekarang malah jadi ibu yang salah. Mendengar itu, hati saya terasa dingin. Selama ini saya kira bualannya hanyalah soal gengsi biasa yang tidak perlu ditanggapi. Tapi sekarang saya sadar, gengsi itulah yang telah mengubah saya menjadi orang yang berutang di mata keluarga suami. Dan ketika mereka merasa saya berutang, mereka akan merasa wajar jika saya harus menyerahkan uang, rumah, dan tenaga saya untuk membayarnya. Budi tidak berhenti di situ. Dia mengeluarkan selembar rekening koran dari map. Ibu masih ingat uang 300 juta yang Sari transfer ke ibu tahun lalu?
Ibu Ratih langsung kaku. Saya juga terkejut dan menoleh ke suami saya. Saya ingat betul uang itu. Waktu itu Ibu Ratih bilang musola keluarga di kampung perlu direnovasi mendesak. Siapa yang tidak menyumbang akan dicemooh kerabat. Saya tidak ingin Budi berada di posisi sulit, jadi saya mentransfer uang itu, sambil menghibur diri bahwa ini adalah bagian dari kewajiban menantu. Ibu Ratih melirik rekening koran itu lalu cepat-cepat berkata, "Ya, uang itu ibu pakai untuk urusan keluarga. Uang di antara keluarga sendiri kok kamu catat segala? Cuma beberapa ratus juta saja perhitungan sekali sama ibumu." Budi menoleh ke arah Mas Doni. "Mas, coba jujur. Uang 300 juta itu masuk ke akun investasi kripto Mas, kan?" Seluruh ruangan hening. Doni menunduk, bahunya tegang. Saya bisa melihat dengan jelas keringat di dahinya. 1 detik, 2 detik, tidak ada jawaban, tapi keheningan itu sudah menjawab segalanya. Hati saya seperti diremas. Ternyata uang yang saya transfer dengan niat untuk urusan keluarga, untuk ibadah, akhirnya mengalir ke lubang hitam investasi kripto Mas Doni. Saya menatap Ibu Ratih. Ibu tahu soal ini dari awal, kan? Dia menghindari tatapan saya, tapi mulutnya tetap keras. Tahu memangnya kenapa? Ibu juga hanya ingin membantu kakakmu berbisnis. Kalau dia untung, kan sekeluarga ikut senang. Siapa sangka jadinya begini. Mendengar itu, pipi saya yang tadi ditampar terasa lebih panas. Bukan karena sakit, tapi karena malu. Saya telah ditipu dengan dalih kewajiban, menyerahkan uang hasil jerih payah saya untuk mendanai sebuah perjudian tanpa saya sadari. Terpojok, Ibu Ratih langsung menyerang saya. "Ini semua gara-gara kamu. Sejak menikah denganmu, si Budi berubah total. Dulu dia penurut, sayang ibu dan kakaknya. Sekarang kamu hasut dia untuk mengeluarkan surat-surat dan berhitung dengan ibunya sendiri. Memang perempuan dari luar, hanya pintar memecah belah keluarga." Budi menggebrak meja dengan keras, tidak berteriak tapi cukup membuat ibunya terdiam. Dia menatap ibunya, tatapannya campuran antara sakit hati dan ketegasan. Tidak ada yang memecah belah. Ibu dan Mas Doni sendiri yang mengubah kebaikan istriku menjadi dompet tanpa dasar. Dia menoleh ke saya, lalu melanjutkan, perlahan seolah mengakhiri kesabaran yang telah ia pendam bertahun-tahun. "Mulai hari ini, semua uang, semua surat-surat, semua aset kami berdua, Ibu dan Mas Doni tidak boleh menyentuhnya lagi. Jika sekali lagi terjadi hal seperti malam ini, saya akan menempuh jalur hukum." Ibu Ratih terduduk lemas di kursinya, kedua tangannya yang gemetar memeluk tumpukan dokumen di meja. Mas Doni masih menunduk, wajahnya kelabu. Dan saya berdiri di sana, untuk pertama kalinya mengerti bahwa masalahnya bukan hanya utang 3 miliar. Masalahnya adalah selama ini kebaikan saya telah dipermainkan, disembunyikan, dan dimanfaatkan sedikit demi sedikit. Dan malam itu, saat Budi membongkar semuanya di hadapan ibunya, topeng keluarga harmonis di rumah suami saya, robek tak bisa diperbaiki lagi. Malam itu, setelah Budi membongkar semua dokumen di hadapan ibu dan kakaknya, rumah diselimuti keheningan yang berat. Ibu Ratih tidak lagi menangis meraung-raung, Mas Doni juga tidak berani mengeluh lagi. Tapi justru keheningan itulah yang membuat saya lebih cemas daripada pertengkaran. Orang hanya akan diam jika sudah menyadari kesalahannya, atau jika sedang merencanakan jalan lain. Dan untuk ibu mertua serta kakak ipar saya tidak berani percaya itu adalah sebuah kesadaran. Saya duduk di ruang kerja untuk waktu yang lama. Pipi saya masih nyeri. Tapi yang membuat tangan saya dingin bukanlah rasa sakit itu. Saya membuka kembali semua riwayat pesan dan bukti transfer. Berbagai alasan Ibu Ratih meminjam uang, sumbangan untuk musyola, membeli obat untuk paman, hingga pinjaman sementara untuk modal usaha Mas Doni. Dulu saya hanya merasa terganggu dan lelah, tapi tidak pernah menghubungkan semuanya. Semakin saya lihat, semakin aneh. Setiap kali Mas Doni pamer keuntungan investasi, tak lama kemudian Ibu Ratih pasti akan diam-diam meminta pinjaman pada saya. Pernah suatu malam Mas Doni pamer keuntungan ratusan juta. Keesokan paginya ibu mertua saya bilang, butuh mendesak 50 juta untuk acara keluarga.
Pernah juga Mas Doni mengunggah foto makan di restoran mewah, 2 hari kemudian Ibu Ratih menelepon dengan nada mendesak, "Sari, tolong transfer Ibu sedikit uang, akhir bulan Ibu ganti." Rangkaian waktu ini, jika disandingkan, menunjukkan sebuah kenyataan yang mengerikan. Mas Doni tidak pernah sekaya yang ibunya pamerkan. Mungkin dia sudah rugi sejak lama, hanya menggunakan gaya hidup mewah untuk menutupi sebuah lubang yang semakin dalam. Saya memanggil Budi. Dia duduk di sebelah saya, menatap riwayat transaksi di layar, wajahnya semakin muram. Saya bertanya pelan, "Mas, apa kamu pikir Mas Doni sudah punya utang dari dulu?" Budi tidak langsung menjawab. Dia hanya mengambil buku catatan saya, melingkari setiap tanggal transfer dengan pulpen. Sesaat kemudian, dia berkata, "Bukan lagi pikir, ini sudah jelas. Hanya saja dulu kita tidak mau percaya." Baru saja kalimat itu selesai, ponsel saya tiba-tiba berdering. Nomor tak dikenal. Saya hendak menolaknya karena sudah larut, tapi Budi menahan tangan saya, memberi isyarat untuk menyalakan pengeras suara. Di seberang, suara seorang pria terdengar ramah. "Selamat malam, Bu Sari, saya dari pihak pembiayaan. Saya ingin konfirmasi, besok jadi membawa sertifikat untuk pengajuan pinjaman, ya? Kami sudah terima data awal rumahnya. Tinggal menunggu tanda tangan Ibu sebagai pemilik untuk pencairan dana." Seluruh tubuh saya terasa dingin. Budi mengangkat kepala, matanya menajam. Saya mencoba menjaga suara tetap tenang. "Pinjaman apa ya? Saya tidak pernah setuju meminjam uang." Pria di seberang terdengar sedikit kaget, tapi cepat-cepat tertawa. "Oh, mungkin Pak Doni belum bicara detail dengan Ibu. Berkasnya sudah beliau kirimkan sebelumnya. Ada fotokopi surat-surat rumah, data KTP, alamat lengkap. Kami hanya kurang tanda tangan asli dari Ibu." Saya menggenggam ponsel begitu erat hingga ujung jari saya memutih. Pada saat itu, segalanya terasa retak. Mereka bukan hanya meminta meminjam sertifikat, mereka sudah menyiapkan berkas pengajuan. Artinya, sebelum Ibu Ratih menampar saya, sebelum Mas Doni berlutut memohon, mereka sudah merencanakan untuk menggunakan rumah saya sebagai jaminan. Drama malam sebelumnya hanyalah panggung untuk memaksa saya menandatangani sebuah perangkap yang telah disiapkan. Budi memberi isyarat agar dia yang bicara. Suaranya terdengar dalam. "Siapa yang mengirimkan berkas pada Anda? Kapan dikirim? Berkasnya berisi apa saja?" Pria di seberang mulai gugup. Kalau itu, kami hanya menerima data saja, Pak. Untuk detailnya, silakan Bapak dan Ibu diskusikan lagi dengan keluarga." Budi langsung berkata, "Jika pihak Anda terus menyimpan atau menggunakan dokumen pribadi istri saya tanpa persetujuannya, saya akan membuat laporan polisi." Di seberang hening selama beberapa detik, lalu buru-buru berkata akan memeriksa kembali, kemudian menutup telepon. Suasana di ruangan begitu berat hingga menyesakan. Budi berdiri dan langsung menuju lemari arsip. Lemari itu biasanya terkunci, tapi karena ada ibu dan kakaknya di rumah, kadang kami tidak terlalu waspada. Dia membuka setiap laci, memeriksa setiap map, sesaat kemudian, wajahnya menjadi gelap. Fotokopi sertifikat rumah hilang. Fotokopi KTP kamu, KTP-ku, dan salinan akta nikah juga tidak ada. Saya terduduk membeku. Saya tidak ingin percaya. Tapi semuanya sudah begitu jelas hingga saya tidak bisa membohongi diri sendiri lagi. Budi mengambil ponselnya dan turun ke ruang tamu. Saya mengikutinya. Ibu Ratih dan Mas Doni masih di sana, tapi melihat raut wajah Budi, keduanya tampak bersalah. Budi meletakkan ponselnya di meja, memutar kembali rekaman panggilan tadi. Setiap kata dari pria pihak pembiayaan bergema di ruangan yang sunyi. Wajah Mas Doni pucat lebih dulu. Ibu Ratih mencoba tetap tenang, tapi tangannya yang meremas ujung baju mengkhianatinya. Budi menatap lurus ke arah mereka berdua, bertanya dengan sangat pelan, "Siapa yang mengambil dokumen dari lemari saya?" Tidak ada yang menjawab. Dia bertanya lagi, kali ini lebih tajam. "Siapa yang memberikan data rumah Sari ke pihak peminjam?" Ibu Ratih buru-buru berdiri, suaranya dipaksakan. "Mungkin kalian salah taruh, lalu ada yang nemu. Ibu mana tahu? Lagi pula cuma fotokopian,
Bisa buat apa? Jangan membesar-besarkan masalah. Saya menatapnya, hati saya dingin. Sampai saat ini dia masih menyangkal. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada rasa takut sedikit pun bahwa menantunya baru saja diseret ke dalam pengajuan pinjaman di luar kehendaknya. Budi tertawa, tawa yang begitu dingin hingga membuat saya bergidik. Dia mengeluarkan ponselnya, menunjukkan sebuah notifikasi dari bank yang masuk ke ponsel saya tadi pagi tapi belum saya perhatikan. Itu adalah kode verifikasi untuk pengecekan informasi aset dari sebuah lembaga pembiayaan. Budi menunjukkannya di hadapan Ibu Ratih dan Mas Doni. Saya sudah telepon untuk verifikasi. Pengajuan ini dibuat menggunakan nomor ponsel Mas Doni, dan yang mereferensikan adalah Ibu. Ibu Ratih terdiam seolah tercekik. Mas Doni melonjak berdiri, tergagap. Budi, Mas cuma siapkan dulu biar cepat. Kalau Sari setuju ya tanda tangan, kalau tidak ya sudah. Tidak ada yang perlu diributkan. Budi menatap kakaknya, setiap katanya jatuh dengan berat. Mas mengajukan pinjaman menggunakan dokumen istriku sebelum dia setuju. Dan Mas bilang tidak ada yang perlu diributkan? Doni hendak bicara lagi, tapi Budi memotongnya. Dengar baik-baik. Mulai saat ini, harapan untuk menyentuh rumah Sari berakhir. Besok pagi saya akan ganti kunci lemari, menghubungi pihak peminjam, dan meminta pembatalan seluruh pengajuan ilegal ini. Jika dokumen istri saya masih muncul di tempat lain, saya akan lapor polisi. Saat itu, ini bukan lagi urusan ibu, anak, atau kakak beradik. Ibu Ratih gemetar. Kamu tega mau memenjarakan kakakmu sendiri? Budi menjawab seketika, tanpa ragu. Tidak. Saya sedang mencegah dia menyeret seluruh keluarga ke penjara. Kalimat itu membungkam ibunya. Mas Doni terduduk lemas di kursinya, wajahnya kelabu seperti orang yang kehilangan jalan keluar terakhir. Saya berdiri di samping Budi menatap mereka berdua. Di hati saya tidak ada lagi amarah yang bergejolak, hanya ada rasa dingin yang sangat dalam. Mereka tidak lagi punya jalan untuk menyentuh rumah saya. Harapan mereka baru saja dipadamkan oleh Budi, tanpa sisa. Tapi justru karena itu, saya tahu mereka tidak akan berhenti. Ketika seseorang terpojok dan tetap tidak mau mengakui kesalahannya, mereka akan mencari hal lain untuk dipegang. Dan saat itu saya belum tahu bahwa target mereka selanjutnya bukan lagi rumah atas nama saya. Keesokan paginya, Budi melakukan persis seperti yang ia katakan. Ia mengganti kunci lemari arsip, menelepon pihak pembiayaan untuk membatalkan semua data yang berkaitan dengan rumah saya, dan mengirim email konfirmasi sebagai bukti tertulis. Sejak saat itu, Ibu Ratih tidak lagi menyinggung soal sertifikat rumah. Mas Doni juga tidak lagi berlutut memohon seperti malam pertama. Keduanya diam 1000 bahasa, membuat saya merasa seolah ada kabut tebal di dalam rumah ini. Terlihat tenang, tetapi salah melangkah sedikit saja bisa jatuh ke jurang. 3 hari kemudian, sikap Ibu Ratih mulai berubah. Ia tidak lagi berteriak, menangis, atau menggebrak meja menuntut sertifikat. Pagi hari, ia menelepon menanyakan apakah saya sudah sarapan. Sorenya, ia membawakan semangkuk sop ayam, katanya sengaja dibuat untuk Budi agar tidak kelelahan. Saya menatap mangkuk sop yang masih panas di atas meja, tapi hati saya tidak merasa hangat sedikit pun. Seseorang yang baru saja menampar saya karena sertifikat, beberapa hari kemudian berubah lembut. Itu tidak mungkin sekadar penyesalan. Budi juga menyadarinya. Ia tidak banyak bicara, hanya berpesan pada saya, kalau ibu bilang apa-apa, kamu dengarkan saja, jangan berjanji. Mulai sekarang. Semua urusan uang dan aset, biar aku yang jawab. Saya mengangguk. Setelah beberapa malam tidak bisa tidur, saya paham betul. Bagi Ibu Ratih, kebaikan yang tiba-tiba seringkali hanyalah jalan memutar ketika jalan lurus sudah tertutup. Malam itu, saya sedang di ruang kerja memeriksa pembukuan kantor. Pintu kamar sedikit terbuka, jadi suara dari ruang tamu terdengar cukup jelas. Ibu Ratih datang sejak sore, katanya ingin bicara empat mata dengan Budi. Saya berniat menghindar agar ibu dan anak itu bisa bicara, tetapi begitu mendengar kata apartemen, tangan saya langsung berhenti di atas keyboard. Suara Ibu Ratih lebih pelan dari biasanya,
begitu lembut hingga terasa palsu. Budi, ibu sudah pikirkan. Rumahnya Sari, ibu tidak akan sentuh lagi. Ibu tahu kamu marah sama ibu, tapi apartemen kecil yang kalian sewakan itu kan aset kalian berdua, kan? Bagaimana kalau dijual saja dulu? Nah, saya terpaku. Apartemen itu adalah satu-satunya aset bersama kami yang bernilai besar. Kami membelinya 3 tahun lalu saat harganya masih terjangkau. Kami tidak tinggal di sana, melainkan menyewakannya. Setiap bulan kami mendapat 10 juta rupiah. Uang itu memang tidak seberapa. Tapi itu adalah pemasukan tetap yang membantu kami jika ada keperluan mendadak, sakit, atau nanti saat punya anak. Ibu Ratih melanjutkan, suaranya tercekat. Selamatkan kakakmu dulu. Rumah dan aset nanti bisa dicari lagi. Masa kamu tega membiarkan kakak kandungmu dikejar-kejar utang sampai putus asa? Mas Doni yang duduk di sebelahnya langsung menimpali, kali ini tidak lagi sombong melainkan putus asa. Budi, kamu benar-benar tidak mau menolong Mas? Mas tahu dulu masalah. Suka pamer. Suka meremehkanmu. Tapi sekarang Mas ini sedang tenggelam. Apa kamu tidak bisa melemparkan pelampung sekali saja? Mendengar itu, saya tertawa getir. Saat ia punya uang, entah nyata atau tidak, ia menyebut Budi sebagai adik pegawai rendahan. Begitu terlilit utang, ia baru ingat kata saudara kandung. Dan Ibu Ratih, ia tidak lagi menuntut rumah pribadi saya, tapi langsung beralih ke aset lain yang bisa dijual. Baginya, selama ada aset di depan mata, ia akan mencari cara untuk mengubahnya menjadi pelampung bagi putranya. Budi terdiam cukup lama. Saya tahu ia sedang menahan amarah. Lalu ia bertanya dengan sangat pelan, kalau setelah dijual masih tidak cukup, bagaimana? Ruang tamu hening, tidak ada yang bisa menjawab. Budi melanjutkan, 3 miliar itu angka yang Mas Doni sebutkan sendiri. Tapi sampai sekarang, tidak ada surat utang yang jelas, tidak ada rincian bunga, pemberi pinjaman juga tidak jelas. Kalau apartemen itu terjual lebih dari 2 miliar, setelah dibayar masih ada sisa utang, ibu mau jual apa lagi? Ibu Ratih tergagap. Tidak. Tidak akan sejauh itu. Asal ada uang tunai dulu, kakakmu pasti bisa mengaturnya. Budi menyalakan ponselnya, membuka kontrak sewa apartemen, lalu meletakkannya di depan ibunya. Setiap bulan, apartemen ini memberikan pemasukan stabil 10 juta. Ini adalah dana darurat keluarga kami. Menjualnya sekarang sama saja memotong kaki kami sendiri, sementara utang Mas Doni belum tentu selesai. Ibu Ratih langsung mengubah nada bicaranya. Uang bisa dicari lagi. Tapi saudara kandung bagaimana? Kenapa kamu jadi perhitungan sekali seperti orang lain? Budi menatap ibunya, tatapannya dingin. Saudara kandung bukan berarti boleh menyeret seluruh keluarga ke jurang. Dia yang salah, dia yang harus bertanggung jawab. Aku bisa bantu carikan pengacara, bantu negosiasi, bantu memilah utang mana yang legal. Tapi menjual aset kami untuk membayar utang yang tidak jelas, itu tidak akan terjadi. Tepat pada saat itu, ponsel Budi berdering. Dari penyewa apartemen kami. Begitu ia mengangkatnya, suara wanita di seberang terdengar panik. Pak Budi, maaf mengganggu. Tadi sore ada 2 orang asing datang ke apartemen. Mereka bilang keluarga Bapak, mau lihat kondisi unit untuk proses jual beli. Salah satunya bahkan memotret pintu dan meteran listrik di luar. Saya merasa tidak beres, jadi saya telepon Bapak. Saya keluar dari ruang kerja, menatap lurus ke arah Ibu Ratih dan Mas Doni. Keduanya terdiam. Wajah Mas Doni pucat, sementara Ibu Ratih cepat-cepat memalingkan muka. Budi mematikan telepon, meletakkannya di meja. Suaranya tenang menakutkan. Ternyata ibu bukan baru kepikiran menjual apartemen ini malam ini. Kalian berdua sudah merencanakannya dari awal. Tidak ada yang menjawab. Tetapi keheningan mereka sudah cukup jelas. Budi berdiri, mengambil kunci mobil. Ia menoleh ke saya. Kita ke apartemen sekarang. Lalu ia menatap ibu dan kakaknya, setiap katanya setajam pisau. Rumah Sari tidak bisa kalian sentuh. Apartemen kami juga jangan harap. Mulai sekarang, siapapun yang mendekati penyewa, dokumen, atau transaksi terkait apartemen itu, saya tidak akan lagi bicara secara kekeluargaan.
Saya mengikuti Budi keluar. Dari belakang, Ibu Ratih memanggil dengan lemah. Budi, apa kamu setega itu pada kakakmu sendiri? Budi tidak menoleh. Ia hanya menjawab pelan, tetapi cukup untuk didengar seisi ruangan. Saya sedang mempertahankan hidup keluarga kecil saya. Yang tega bukan saya. Budi mengemudi dengan cepat tetapi tetap diam sepanjang jalan. Saya duduk di sebelahnya, kedua tangan saya saling bertaut, hati saya panas seperti terbakar. Apartemen itu bukanlah kemewahan untuk dipamerkan, melainkan hasil tabungan kami berdua setelah bertahun-tahun bekerja, sedikit demi sedikit. Tapi hanya dalam beberapa hari, setelah gagal menyentuh rumah saya, Ibu Ratih dan putranya langsung mengalihkannya sebagai target. Ketika mobil berhenti di lobi apartemen, penyewa kami sudah menunggu. Namanya Rina, seorang karyawati yang sudah hampir setahun menyewa unit kami. Begitu melihat kami, ia langsung menghampiri, wajahnya masih panik. Maaf, Pak, Bu, saya menelepon malam-malam. Tapi saya rasa ini tidak wajar. Tadi sore ada dua pria datang, mengaku keluarga Bapak, mau memeriksa kondisi unit untuk persiapan surat-surat jual-beli. Mendengar kata jual-beli, jantung saya mencelos. Budi tetap tenang bertanya, mereka masuk ke dalam. Rina mengangguk, tangannya masih memegang erat ponsel. Iya Pak. Salah satunya saya kenali mirip dengan Mas Doni. Dulu saya pernah lihat bersama ibu bapak di lobi. Satunya lagi pakai kemeja hitam, bawa map. Mereka bilang bapak dan ibu sibuk, jadi minta tolong mereka yang periksa. Rina bercerita, kedua orang itu berjalan-jalan di dalam, membuka balkon, memeriksa langit-langit dan dinding, bahkan mengukur luas ruang tamu dengan alat ukur digital. Mereka juga bertanya tentang sisa masa kontraknya, dan apakah ia bersedia pindah lebih cepat jika pemilik menjual unit. Pria berkemeja hitam itu terus merekam video dan memotret setiap sudut, termasuk meteran listrik di luar. Saat itulah Rina merasa curiga dan sengaja menjawab berbelit-belit, tidak menandatangani atau mengkonfirmasi apapun. Saya berdiri di tengah ruang tamu apartemen, memandangi setiap perabot yang familiar, hati saya terasa dingin. Ini adalah tempat di mana kami pernah memilih sendiri tirainya, meja makannya, setiap lampunya, dengan pikiran agar penyewa merasa nyaman, dan suatu hari nanti bisa kami wariskan pada anak kami. Tapi di mata Mas Doni, ini hanyalah barang yang bisa dijual cepat, asalkan ada uang untuk menutupi lubang yang ia gali sendiri. Budi meminta pihak manajemen gedung untuk mengeluarkan rekaman CCTV koridor. Beruntung Rina segera melapor, jadi datanya masih ada. Kami berdiri di ruang keamanan, menatap layar yang memutar ulang kejadian pukul 4 sore tadi. Gambarnya sangat jelas. Mas Doni mengenakan jaket gelap dan topi, berjalan di samping seorang pria yang membawa map. Mereka berdiri di depan pintu, berbicara dengan Rina beberapa menit, lalu masuk. Budi tidak berkedip. Sampai pada adegan di mana pria berkemeja hitam itu merekam koridor sambil menelepon seseorang. Petugas keamanan menaikkan volumenya. Suara pria itu terdengar samar, tapi masih bisa ditangkap. Unit ini kalau dijual cepat mungkin laku 1,5 miliar. Kalau pemiliknya butuh uang mendesak, bisa ditekan lagi harganya. Saya melihat tangan Budi yang berada di atas meja perlahan terkepal, urat-uratnya menonjol. Petugas memutar ke adegan lain. Saat itu, Doni berdiri di dekat lift, mengira tidak ada yang mendengar. Ia bicara pelan, tapi kamera masih menangkap suaranya. Yang penting buat si Budi tanda tangan dulu, minggu depan sudah cair. Ibuku bisa urus dia. Dia sayang sekali sama ibuku. Begitu kalimat itu terdengar, darah di tubuh saya seolah membeku. Ternyata mereka bukan hanya berencana, mereka sudah punya strategi untuk memaksa Budi menandatanganinya. Budi meminta seluruh rekaman video disalin ke USB dan dikirim juga melalui email. Rina juga bersedia membuat surat pernyataan. Sebelum kami pergi, Budi langsung mengganti kata sandi kunci digital pintu dan berpesan pada Rina, mulai sekarang, selain saya dan istri saya, jangan bukakan pintu untuk siapapun yang mengaku keluarga. Kalau mereka datang lagi, langsung hubungi satpam dan telepon saya. Rina mengangguk cepat, jelas sekali ia juga ketakutan. Dalam perjalanan pulang, Budi tidak bicara.
Tapi keheningannya kali ini bukan lagi kesabaran. Rasanya seperti jeda sebelum sebuah keputusan final. Setibanya di rumah, Ibu Ratih dan Doni masih di ruang tamu. Mungkin mereka tidak menyangka kami akan kembali secepat ini, apalagi dengan bukti yang jelas di tangan. Budi masuk, meletakkan ponselnya di meja di hadapan Doni. Layarnya menampilkan foto Doni yang sedang berdiri di depan pintu apartemen. Budi bertanya, "Mas, jelaskan." Doni meliriknya, wajahnya sempat berubah, tapi cepat-cepat ia mencoba tersenyum. "Tidak ada yang perlu dijelaskan. Mas cuma tanya-tanya saja. Namanya juga butuh uang, ya tanya harga dulu, mau dijual atau tidak kan urusan nanti." Budi tidak menjawab. Ia memutar rekaman suara dari CCTV. Kalimat Doni bergema jelas di tengah ruang tamu, "Yang penting buat si Budi tanda tangan dulu, minggu depan sudah cair." Senyum di wajah Doni lenyap. Ibu Ratih juga pucat, tapi beberapa detik kemudian ia buru-buru menyela. Dia terdesak makanya pikirannya pendek. "Sesama saudara kok mempermasalahkan setiap kata?" Saya tertawa dingin. "Pikiran pendek atau niat merampas aset, Bu?" Ibu Ratih menatap saya dengan tajam. Tapi kali ini saya tidak menghindar. Saya menatap lurus ke arahnya. Suara saya sangat pelan. "Rumah saya, Ibu bilang milik keluarga suami. Apartemen kami, Ibu juga mau jual. Jadi sebenarnya, di mata Ibu, kami ini punya apa?" Doni tiba-tiba melonjak berdiri, wajahnya memerah. "Kamu adikku tapi gara-gara perempuan ini kamu melawanku." Ia menunjuk saya, suaranya bergetar karena marah dan malu. "Aku bangkrut. Aku dikejar-kejar orang. Kamu malah sibuk menjaga hartamu. Nanti kalau aku kenapa-kenapa, jangan menyesal." Budi melangkah mendekati kakaknya. Suaranya tidak keras, tapi setiap katanya sangat jelas. "Bukan aku yang melawanmu. Kamu yang mau mendorong kami ke jalanan." Doni terdiam. Budi melanjutkan. "Mulai sekarang, siapapun yang menyentuh apartemen itu, aku akan lapor polisi. Aku tidak mengancam. Aku sudah simpan rekaman CCTV, surat pernyataan dari penyewa, dan laporan dari manajemen. Kalau mau coba, silakan." Ibu Ratih terduduk lemas di kursinya, matanya memerah. Tapi kali ini ia tidak menangis lagi. Mungkin ia sadar, pintu kedua juga telah tertutup rapat di hadapannya. Dan saya, berdiri di samping Budi. Untuk pertama kalinya merasakan dengan jelas bahwa keluarga kecil kami sedang dikikis lapis demi lapis oleh kerabatnya sendiri. Dan jika Budi tidak waspada, tidak tegas, hanya dengan satu tanda tangan yang salah, kami bisa kehilangan sesuatu yang kami bangun bertahun-tahun. Setelah Budi menggagalkan rencana penjualan apartemen, Mas Doni seolah berubah menjadi orang lain. Sebelumnya, ia masih pulang, masih bisa duduk di hadapan ibunya berpura-pura sedih dan menyesal. Tapi sejak ia sadar bahwa kami bukan lagi pelampung yang bisa ia andalkan, ia mulai menghilang siang dan malam. Kadang pagi tidak terlihat, malam juga tidak pulang. Ponselnya kadang aktif, kadang mati. Pesan dari Ibu Ratih hanya terkirim, tidak pernah dibaca. Tapi para penagih utang tidak ikut menghilang bersamanya. Sebaliknya, mereka semakin sering datang ke rumah. Awalnya hanya telepon-telepon dari nomor tak dikenal, dengan suara pria serak yang menanyakan kapan Doni akan membayar. Kemudian, pesan-pesan ancaman mulai masuk ke ponsel Ibu Ratih, disertai foto gerbang rumah. Suatu pagi, saat saya membuka pintu, saya melihat coretan cat semprot merah di dinding pagar, dengan tulisan bayar utang. Ibu Ratih yang melihatnya langsung lemas, harus berpegangan pada pegangan tangga untuk bisa berdiri. Sejak hari itu, ia semakin panik. Hampir setiap hari ia datang ke rumah kami, kadang menangis, kadang memohon, kadang menyalahkan. Ia duduk di ruang tamu kami, air matanya bercucuran. "Budi, dia itu kakakmu. Ibu tahu dia salah. Tapi kalau bukan kamu yang menolong, siapa lagi? Ibu sudah tua, hidup ibu tinggal berapa lama lagi? Masa harus melihat anak sendiri dikejar-kejar sampai mati?" Budi menuangkan segelas air untuk ibunya, tapi suaranya tidak lagi selembut dulu. "Sudah aku bilang, Bu. Aku akan bantu dengan cara yang legal. Aku tidak akan menjual aset,
tidak akan ikut tanda tangan pinjaman, dan tidak akan membayar utang yang tidak jelas lagi. Mendengar itu, Ibu Ratih menangis lebih keras, tapi Budi tidak goyah. Saya tahu ia sakit hati, bagaimanapun itu adalah ibu dan kakak kandungnya. Tapi setelah apa yang mereka lakukan pada rumah saya dan apartemen kami, Budi sadar, jika ia melunak sekali lagi, keluarga kecil kami akan ikut terseret. Sekitar seminggu kemudian, saya ada janji bertemu klien di pinggiran kota. Pertemuan itu berlangsung hingga hampir tengah malam. Saat mobil melewati sebuah jalan yang sepi, saya tidak sengaja melihat Mas Doni keluar dari sebuah tempat karaoke dengan lampu neon ungu yang berkedip-kedip. Dari dalam terdengar suara musik yang hingar-bingar dan tawa yang riuh. Ia mabuk berat hingga jalannya sempoyongan. Satu tangannya merangkul seorang wanita berpakaian minim, tangan lainnya memegang sebatang rokok. Di sebelahnya ada beberapa pria bertato dengan kalung besar, penampilannya sama sekali tidak seperti teman bisnis yang baik-baik. Seorang wanita lain menarik tangan Mas Doni sambil tertawa. "Mas Doni, malam ini traktir lagi dong. Masa Sultan Kripto pelit?" Ia ikut tertawa. Tawa yang aneh dan kosong. Saya duduk di dalam mobil melihat pemandangan itu dan merinding. Seseorang yang baru saja menangis-nangis tidak punya uang untuk bayar utang, beberapa hari kemudian berpesta pora seolah tidak terjadi apa-apa. Setibanya di rumah, saya menceritakannya pada Budi. Ia duduk diam untuk waktu yang lama, tangannya di atas lutut, matanya menjadi gelap. Sesaat kemudian, ia hanya berkata, dia sedang menghancurkan sisa hidupnya sendiri. Kalimat itu pelan, tapi terdengar lebih menyakitkan dari omelan manapun. Saya sadar, Budi bukan lagi sekadar marah. Ia sudah kecewa sampai ke dasarnya. Belakangan saya baru tahu, Mas Doni juga sering mengunjungi tempat-tempat pijat plus-plus. Awalnya ikut teman-teman untuk hiburan, lama-lama menjadi kebiasaan. Ia minum tanpa henti. Berganti-ganti pasangan, menghabiskan sisa-sisa uangnya. Bahkan meminjam lagi dari kenalan dengan alasan untuk membayar cicilan. Yang paling menakutkan adalah ia seolah tidak lagi ingin memperbaiki keadaan. Ia hanya ingin melupakan, dan semakin ia mencoba melupakan, semakin dalam ia terjerumus. Pernah suatu kali hampir jam 2 pagi, Mas Doni pulang ke rumah ibunya dalam keadaan mabuk berat. Saya dan Budi dipanggil karena Ibu Ratih takut ia mengamuk. Begitu masuk, saya melihat meja ruang tamu terbalik, cangkir-cangkir pecah di lantai. Mas Doni berdiri di tengah ruangan, matanya merah, menunjuk ibunya sendiri sambil berteriak. "Melahirkan aku tapi tidak bisa menyelamatkanku, jangan panggil dirimu ibu. Dulu ibu pamer kemana-mana aku hebat kan? Sekarang aku butuh uang. Ibu malah diam saja." Ibu Ratih menangis hingga serak, tapi tetap gemetar membuka dompetnya dan memberikan beberapa lembar uang. "Ibu hanya punya segini. Ambillah dulu. Jangan buat ibu takut." Melihat pemandangan itu, saya bergidik. Wanita yang pernah menampar saya demi merebut sertifikat untuk menyelamatkan putranya. Kini dicaci maki langsung oleh anak itu. Tapi yang lebih menyedihkan, meskipun dicaci, ia tetap memberikan uang. Apakah itu bentuk kasih sayang, atau ia sudah terbiasa menutupi semua kesalahan Doni dengan uang dan air mata? Di malam lain, Mas Doni bahkan membawa seorang wanita asing ke sebuah penginapan murah di dekat pasar malam. Entah karena berebut uang, atau karena penagih utang berhasil melacaknya, lebih dari 1 jam kemudian terjadi keributan di sana. Polisi setempat harus turun tangan. Seseorang merekam video dan mengunggahnya di grup warga. Meskipun wajah Mas Doni tidak terlihat jelas, kerabat tetap bisa mengenalinya. Gosip menyebar dengan cepat, lebih cepat daripada saat Ibu Ratih memamerkan kesuksesan putranya. Orang-orang yang dulu mendengar cerita Doni akan membeli tanah dan mobil baru, kini saling berbisik, kaya dari mana, yang ada hanya utang dan perempuan. Ada juga yang sengaja berkata di depan Ibu Ratih, "Punya anak sukses memang repot ya Bu?" Sukses sampai penagih utang datang ke rumah. Untuk pertama kalinya, saya melihat Ibu Ratih menunduk saat melewati kerumunan kerabat. Gengsi yang ia peluk erat selama bertahun-tahun mulai retak berkeping-keping, dan sejak saat itu, saya sadar, tragedi Mas Doni bukan hanya soal bangkrut.
Tragedi sesungguhnya adalah ia tidak pernah dipaksa untuk bertanggung jawab atas kesalahannya sampai semuanya sudah terlambat. Masalah utang dan gaya hidup Mas Doni yang berantakan sudah cukup membuat Ibu Ratih kehilangan muka di hadapan kerabat. Tapi saat itu saya masih berpikir, ini hanyalah kejatuhan seorang pria serakah yang ingin cepat kaya lalu gagal. Saya tidak menyangka, di balik apa yang disebut investasi kripto itu, ada lapisan lumpur lain yang lebih dalam, lebih kotor, dan menyeret banyak orang tak bersalah. Pagi itu, saya sedang di kantor ketika Budi menelepon. Suaranya sangat rendah, hanya berkata satu kalimat, "Kamu bisa izin pulang setengah hari?" Polisi ekonomi baru saja datang ke kantor lama Mas Doni. Tangan saya yang sedang memegang pulpen tiba-tiba berhenti. "Ada apa?" tanya saya. Tapi Budi hanya menjawab, "Nanti di rumah aku jelaskan." Ini bukan lagi sekadar masalah utang. Ketika saya tiba di rumah, Ibu Ratih sedang duduk terkulai di lantai ruang tamu, wajahnya pucat pasi, rambutnya acak-acakan. Ponselnya tergeletak di sampingnya, layarnya terus menyala karena panggilan masuk. Sementara Mas Doni, ia mengunci diri di kamar, tidak peduli ibunya menggedor-gedor pintu sambil memanggil dengan suara serak. Saya menatap Budi. Ia menunjukkan sebuah pesan di grup WhatsApp keluarga. Seseorang memotret suasana saat polisi datang ke kantor lama Doni dengan keterangan, bukan bangkrut karena investasi. Katanya ini sindikat penipuan berkedok investasi. Membacanya, punggung saya terasa dingin. Ternyata kelompok investasi kripto yang diikuti Mas Doni bukan hanya sekumpulan orang yang rugi. Itu adalah sebuah skema Ponzi yang menyamar, menjanjikan keuntungan tinggi dan bunga mingguan. Siapa yang berhasil merekrut anggota baru akan mendapat komisi. Awalnya, mereka membiarkan anggota menarik sejumlah kecil uang untuk membangun kepercayaan. Setelah dana yang terkumpul cukup besar, sistem tiba-tiba mengunci akun, para pemimpinnya menghilang, dan orang-orang di level menengah seperti Mas Doni menjadi sasaran para korban untuk menuntut uang mereka kembali. Yang membuat saya membeku adalah, Mas Doni tidak hanya menginvestasikan uangnya sendiri. Ia telah mengajak banyak sekali kenalannya untuk ikut, termasuk beberapa kerabat dari pihak suami. Ada paman-paman yang sudah pensiun, ada yang menjual sepetak sawah, ada yang menarik tabungan hari tua, ada juga yang meminjam dari bank karena percaya pada ucapannya. Dulu mereka percaya, karena Ibu Ratih selalu memamerkan betapa hebatnya putra sulungnya, punya relasi luas, bekerja di perusahaan finansial, dan dengan yakin berkata, ini peluang khusus untuk keluarga, makanya saya kasih tahu. Belum sampai 1 jam, gerbang rumah Ibu Ratih sudah ramai. Yang pertama datang adalah Pak De Suryo, sepupu dari bapak mertua saya. Ia membawa setumpuk bukti transfer, wajahnya merah karena marah. Begitu melihat Ibu Ratih, ia langsung membentak. "Di mana Doni? Panggil dia keluar." Dia bilang investasikan 200 juta, setiap bulan dapat bunga. "Sekarang mana uang saya?" Ibu Ratih gemetar. "Sabar, Pak De. Doni juga korban." "Korban?" Pak De Suryo menggebrak tumpukan kertas itu ke meja. Dia yang presentasi. Dia yang bilang ada tim ahli. Dia bilang adik iparnya yang akuntan sudah memeriksa semuanya. Adiknya yang insinyur juga percaya, makanya kami berani setor. Sekarang kamu bilang dia korban? Saya seperti disiram air dingin. Adik iparnya yang akuntan sudah memeriksa semuanya. Kalimat itu membuat saya terpaku. Saya tidak pernah memeriksa investasi apapun untuk Mas Doni, saya bahkan selalu menghindar dari urusan kripto yang tidak jelas. Tapi nama saya telah diseret untuk dijadikan jaminan dalam penipuan ini. Budi langsung melangkah maju. "Pak De, masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami. Sari tidak pernah memeriksa, tidak pernah menandatangani, atau mengkonfirmasi investasi apapun untuk Mas Doni. Siapapun yang mengatakan itu, dia yang harus bertanggung jawab." Tapi dalam kemarahan, orang yang kehilangan uang tidak mudah dibujuk. Seorang ibu-ibu paruh baya, sepertinya kerabat jauh, menunjuk lurus ke wajah saya. "Kamu pasti sekongkol kan? Kamu akuntan. Masa tidak tahu dia menipu? Atau kamu justru yang mengajarinya?" Saya menatap wanita itu. Matanya merah,
Tangannya masih memeluk sebuah tas kain usang yang mungkin berisi semua surat utangnya. Saya marah, tapi juga tidak bisa membencinya. Orang yang kehilangan segalanya hanya butuh tempat untuk meluapkan rasa sakitnya. Saya menarik napas, masuk ke dalam dan mengambil laptop. Saya membuka semua rekening koran pribadi saya, rekening bersama, dan riwayat pesan di mana saya menolak tawaran investasi Mas Doni, termasuk rekaman panggilan dari pihak pembiayaan beberapa hari yang lalu. Saya meletakkan semuanya di depan mereka. Bapak, Ibu, silakan lihat sendiri. Saya tidak menerima sepeser pun dari Mas Doni, tidak mentransfer uang ke platform manapun, apalagi menjadi penjamin. Jika Mas Doni menggunakan nama saya untuk mendapatkan kepercayaan, berarti saya juga korban. Ruang tamu sedikit hening. Ada yang mulai memeriksa dokumen. Ada yang masih marah, tapi tatapannya tidak lagi setajam sebelumnya. Budi tidak menunggu lebih lama. Sore itu juga, ia menelepon seorang teman yang berprofesi sebagai pengacara. Ia bicara singkat. Aku butuh bantuan untuk memisahkan tanggung jawab hukum istriku dari masalah ini. Kakakku ada indikasi menggunakan nama keluarga untuk mengajak orang lain berinvestasi. Aku tidak mau istriku terseret ke dalam masalah yang tidak ia lakukan. Mendengar Budi berkata begitu, barulah saya benar-benar merasa takut. Sekali nama kita disalahgunakan untuk menipu, jika terlambat satu langkah saja, kita bisa terseret ke dalam lingkaran tuduhan dan pemeriksaan, meskipun kita tidak bersalah. Sementara Mas Doni, setelah tahu kantor lamanya diselidiki dan kerabat datang menagih, ia benar-benar hancur. Malam itu ia mengurung diri di kamar, tidak makan, tidak menjawab siapapun. Ibu Ratih duduk di luar pintu menangis hingga serak. Doni, buka pintunya. Nak, jangan buat ibu takut. Tapi dari dalam hanya terdengar suara barang pecah, lalu hening. Sekitar pukul 10 malam, Budi terpaksa mendobrak pintu karena takut kakaknya berbuat nekat. Mas Doni terbaring meringkuk di tempat tidur, di sebelahnya ada beberapa strip obat tidur yang sudah kosong. Untungnya, belum sampai membahayakan nyawanya. Budi menariknya, menampar pipinya pelan agar ia sadar. Suaranya bergetar karena marah. Kamu punya nyali menyeret banyak orang, sekarang buka matamu dan hadapi. Jangan jadi pengecut dan meninggalkan ibumu sendirian menanggung semuanya. Saya kira kejadian hari itu sudah cukup mengerikan. Tapi keesokan paginya, saat rumah belum lagi tenang, seorang wanita muda dengan masker menutupi wajahnya datang mencari Mas Doni. Saya mengenalinya. Ia adalah salah satu wanita yang bersama Mas Doni di tempat karaoke malam itu. Ia berdiri di depan gerbang, matanya sembab, suaranya pelan tapi dingin. Mas Doni ada? Ibu Ratih yang melihatnya langsung cemberut. Kamu siapa? Mau menagih utang lagi? Wanita itu tidak membantah. Ia hanya menatap ke arah kamar Doni yang tertutup dan mengucapkan satu kalimat yang membuat seisi rumah membeku. Bukan. Saya datang untuk memberitahunya. Sebaiknya Mas Doni segera tes darah. Tidak ada lagi yang bisa berkata apa-apa. Angin bertiup melalui celah pintu, terasa dingin. Dan saya berdiri di sana, merasa seolah badai lain baru saja datang tanpa suara, lebih kelam dan lebih menakutkan daripada semua utang sebelumnya. Kalimat dari wanita bermasker itu membuat seisi rumah hening seolah udara tiba-tiba tersedot habis. Ibu Ratih berdiri mematung di ambang pintu, matanya terbelalak menatap wanita itu, sementara punggung saya terasa dingin. Doni, yang mendengar keributan dari dalam kamar, membuka pintu. Wajahnya kuyu, matanya merah karena kurang tidur. Begitu melihat wanita itu, raut wajahnya langsung berubah. Mau apa kamu kesini? Geramnya. Wanita itu menurunkan sedikit maskernya. Wajahnya masih sangat muda, tetapi tatapannya lelah dan dingin. Sudah kubilang, sebaiknya kamu tes darah. Jangan sampai terlambat baru menyesal. Doni tertawa sinis, tawa yang kering dan mengerikan. Mau coba memeras lagi? Kalian semua kalau sudah tidak bisa dapat uang, mulainya mengancam dengan penyakit, kan? Wanita itu tidak marah. Ia hanya menatapnya sangat lama, lalu berkata, aku tidak minta sepeser pun darimu. Aku juga tidak butuh kamu percaya, tapi kamu pernah pergi dengan siapa saja, pernah melakukan apa saja, kamu sendiri yang paling tahu.
Selesai berkata, ia berbalik dan pergi, meninggalkan Ibu Ratih yang termangu di halaman. Doni masih sempat meneriakkan beberapa kata kasar, menuduhnya mengarang cerita, menuduh semua wanita di tempat-tempat seperti itu, hanya pintar memeras uang pria yang sedang jatuh. Awalnya, Ibu Ratih juga mencoba membela putranya. Ia membanting gerbang, dan sambil masuk ke dalam, ia berkata seolah untuk menenangkan dirinya sendiri, itu hanya gertakan. Perempuan-perempuan seperti itu kalau lihat keluarga kita sedang kacau, pasti cari cara untuk dapat uang. Tapi saya melihat tangannya gemetar. Meskipun mulutnya berkata tegar, di matanya ada ketakutan yang sangat jelas. Ada ucapan yang terdengar tidak berdasar, tetapi jika yang bersangkutan pernah hidup serampangan, ucapan itu akan menjadi kail yang menusuk tepat di titik terlemah. Beberapa hari kemudian, Doni masih bersikap seolah tidak peduli. Ia mengunci diri di kamar, kadang tidur seharian, kadang marah-marah, kadang pergi keluar sampai larut malam. Tapi pada hari keempat, tubuhnya mulai menunjukkan gejala aneh. Awalnya demam tinggi. Ibu Ratih membuatkan bubur, mengompres, dan memaksanya minum obat penurun panas, tetapi suhunya terus naik turun. Kemudian, saya mendengar Ibu Ratih panik menelepon Budi karena di leher Doni muncul benjolan, tubuhnya lemas, dan wajahnya pucat pasi. Budi menatap kakaknya yang terbaring di tempat tidur, bajunya basah oleh keringat. Ia tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Ibu Ratih berdiri di sampingnya, suaranya bergetar, mungkin hanya kelelahan, kan, Nak? Beberapa hari ini dia makan dan tidurnya tidak teratur, ditambah lagi stres karena diancam orang, makanya jadi begini. Budi menjawab dengan sangat pelan, Ibu bawa Mas Doni ke dokter saja. Jangan menduga-duga lagi. Mendengar kata dokter, wajah Ibu Ratih semakin pucat. Mungkin ucapan wanita tempo hari masih terngiang di kepalanya, hanya saja ia tidak berani menyebutkannya. Sore itu, Ibu Ratih membawa Doni ke rumah sakit. Saya dan Budi tidak ikut. Sebagian karena Budi tahu kakaknya sedang malu, sebagian lagi karena ia ingin ibu dan kakaknya menghadapi konsekuensinya sendiri sebelum menyeret orang lain lagi. Sepanjang sore, rumah kami terasa sunyi yang aneh. Budi duduk di balkon, menghabiskan beberapa batang rokok, padahal biasanya ia jarang sekali merokok. Saya duduk di dalam, dengan cemas menatap ponsel. Hampir pukul 9 malam, ponsel Budi berdering. Begitu melihat nama ibunya, ia langsung mengangkatnya. Saya tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan di seberang, hanya melihat raut wajah Budi berubah perlahan, dari tegang, menjadi pucat, lalu muram seolah ada beban berat yang baru saja jatuh di hatinya. Ia hanya berkata, "Ibu di mana? Aku ke sana sekarang." Kemudian ia berdiri, mengambil kunci mobil, dan menoleh ke saya. Ibu minta kita ke rumahnya. Dia menangis, tidak bisa bicara dengan jelas. Ketika kami tiba, pintu rumah Ibu Ratih sedikit terbuka. Lampu ruang tamu menyala terang, tetapi suasana di dalamnya terasa sangat dingin. Ibu Ratih duduk terkulai di lantai, punggungnya bersandar pada kaki sofa, kedua tangannya memeluk lutut. Seluruh tubuhnya gemetar. Rambutnya acak-acakan, wajahnya seolah menua 10 tahun hanya dalam satu sore. Begitu melihat Budi, ia mengangkat kepala, bibirnya bergetar, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dari dalam kamar Doni, terdengar suara perabotan pecah. Ia mengunci diri di dalam, mengamuk seperti orang gila. "Jangan lihat aku. Ibu jangan lihat aku seperti itu," teriaknya dengan suara serak, diselingi suara benda yang dilempar ke pintu. Saya berdiri di ambang pintu, kaki saya seolah terpaku di lantai. Di atas meja ruang tamu, tergeletak selembar hasil laboratorium yang sudah diremas, tepiannya kusut dan basah. Entah oleh air mata atau air hujan, Budi membungkuk dan mengambilnya. Ia membukanya, membaca beberapa baris, lalu terdiam. Saya melihat tangannya berhenti di udara. Tanpa perlu ia bicara, saya sudah bisa menebak hal terburuk telah terjadi. Sesaat kemudian, Budi melipat kertas itu dan meletakkannya kembali di meja. Suaranya begitu rendah nyaris seperti bisikan. "Mas Doni positif HIV." Udara di ruangan terasa begitu padat. Saya tidak tahu harus bereaksi bagaimana.
Saya tidak jijik pada Doni sebagai orang yang sakit. Yang membuat saya syok adalah perasaan bahwa segalanya jatuh bebas begitu cepat, dari pamer kekayaan, bangkrut, menipu kerabat, hingga hidup serampangan. Dan sekarang, selembar hasil tes ini menghancurkan sisa harapan terakhir Ibu Ratih. Ibu Ratih tiba-tiba meraung, raungan yang menyayat hati seperti binatang yang terluka. Kenapa jadi begini, Nak? Dosa apa yang sudah Ibu perbuat sampai kamu jadi seperti ini? Dari dalam kamar, Doni menggebrak pintu. Diam. B. Jangan menangis lagi. Ibu menangis untuk apa? Ibu jijik padaku, kan? Ibu juga menghinaku, kan? Ibu Ratih merangkak ke depan pintu kamar, menangis sambil memukul-mukul daun pintu. Tidak, Nak. Ibu tidak jijik. Buka pintunya untuk Ibu. Ibu mohon. Saya memalingkan wajah. Pemandangan itu membuat dada saya sesak. Wanita yang pernah berdiri di hadapan saya, memaksa saya menjual rumah, menampar saya demi menyelamatkan putra sulungnya, kini berlutut di depan pintu kamar anak itu, tak berdaya. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi kata-kata tentang darah daging, kewajiban, atau gengsi. Di hadapan selembar hasil tes itu, semua dalih yang pernah ia gunakan untuk menekan orang lain menjadi tidak berarti. Budi menarik pelan tangan saya ke halaman. Ia berdiri di bawah atap teras, menatap kegelapan malam, lalu berkata dengan sangat pelan, "Inilah harga sesungguhnya dari hidup tanpa batas." Saya tidak menjawab. Hati saya terasa berat. Ada kesalahan yang bisa dibayar dengan uang, rumah, atau harta. Tapi ada kesalahan yang ketika sudah terjadi, hanya menyisakan konsekuensi yang membayangi seumur hidup. Di dalam rumah, tangisan Ibu Ratih masih terdengar. Sambil menangis ia bergumam, seandainya dulu ibu tidak memanjakannya. Seandainya dulu, ibu biarkan dia jatuh sekali agar tahu rasa sakit. Seandainya dulu ibu tidak selalu menganggap anakku benar. Kata-kata seandainya itu jatuh di lantai yang dingin, begitu terlambat hingga terasa pilu. Saya tahu, sejak saat itu, Ibu Ratih mulai benar-benar hancur, bukan karena kehilangan uang atau muka di hadapan kerabat, tapi karena untuk pertama kalinya ia dipaksa melihat kenyataan. Sifat manjanya yang buta telah ikut andil mendorong Doni ke titik ini. Tapi semuanya sudah terlambat. Dan di malam yang berat itu, tidak ada dari kami yang tahu bahwa hasil tes itu bukanlah kejutan terakhir. Karena ketika seseorang hidup terlalu bebas, konsekuensinya tidak pernah berhenti hanya pada dirinya sendiri. Setelah malam memegang hasil tes itu, Ibu Ratih seperti kehilangan jiwa selama beberapa hari. Ia tidak lagi berdandan, tidak lagi menelepon untuk pamer pada kerabat, juga tidak lagi duduk di teras menceritakan kehebatan putra sulungnya. Setiap pagi saat saya lewat, saya melihatnya duduk diam di ruang tamu. Matanya menatap kosong ke arah pintu kamar Mas Doni. Kamar itu tertutup hampir sepanjang hari, sesekali hanya terdengar suara batu kering, langkah kaki yang berat, atau suara benda jatuh. Awalnya saya pikir, kali ini ia benar-benar sudah sadar. Seorang ibu yang melihat anaknya jatuh ke dalam utang, skandal, dan penyakit sekaligus, sekeras apapun hatinya, seharusnya bisa menyalahkan diri sendiri. Tapi saya salah, Ibu Ratih memang hancur, memang sakit hati. Tapi rasa sakit itu tidak membawanya pada kebenaran. Rasa sakit itu justru membuatnya butuh orang lain untuk disalahkan. Dan orang yang paling mudah untuk disalahkan, tidak lain dan tidak bukan, adalah kami. Sore itu, Budi datang ke rumah ibunya untuk menyerahkan beberapa dokumen yang diminta oleh pengacara. Saya ikut karena ada beberapa bukti transfer terkait pinjaman-pinjaman Ibu Ratih sebelumnya. Begitu masuk, saya melihat Ibu Ratih duduk di depan meja sembahyang, tangannya memegang tasbih, mulutnya bergumam, tetapi matanya merah. Melihat kami, ia perlahan menoleh. Tatapannya tidak lagi kosong, melainkan penuh tuduhan. Ia berkata sangat pelan, tetapi setiap katanya seperti desisan. Seandainya hari itu kalian mau menolong kakakmu, dia tidak akan sampai terjerumus keluar seperti ini. Saya tertegun. Budi yang sedang meletakkan map di meja pun berhenti. Ibu Ratih berdiri, air matanya mulai mengalir, suaranya meninggi. Seandainya kalian mau menjual apartemen itu, memberikan uang untuk dia bayar utang,
dia tidak perlu bersembunyi dari penagih utang, tidak perlu berkeliaran di tempat-tempat kotor itu. Dia sakit juga karena kalian pojokan. Saya menatapnya, tidak percaya dengan apa yang baru saja saya dengar. Sampai detik ini, ketika segalanya sudah terungkap, ia masih tidak berani melihat kesalahan Mas Doni. Anaknya berinvestasi secara gelap, menipu orang, berpesta di tempat maksiat, mengambil dokumen rumah saya secara ilegal, dan setelah semua itu, ia menyimpulkan bahwa semua itu terjadi karena kami tidak memberinya uang. Budi menatap ibunya, wajahnya begitu dingin hingga saya bisa melihat kelelahan di matanya. Ia berkata perlahan, "Bu, jangan ubah konsekuensi perbuatan Mas Doni menjadi kesalahan kami." Ibu Ratih langsung membalas, "Enak sekali kamu bicara. Dia itu kakak kandungmu. Sesama saudara kok kamu perhitungan sekali. Sekarang dia sakit. Kamu puas kan?" Budi menjawab, "Aku tidak puas melihatnya sakit. Tapi aku juga tidak mau menanggung dosa atas perbuatan yang ia lakukan sendiri." Dari dalam kamar, Mas Doni tiba-tiba membuka pintu. Tubuhnya kurus kering, janggut dan kumisnya tidak terurus, matanya kusam dan merah. Ia menatap kami sejenak, lalu tertawa, tawa yang aneh. "Bicara apa lagi? Di rumah ini semua orang sudah menganggapku sampah." Ibu menangis, adik menceramahi, adik ipar menatapku seperti hakim. Selesai berkata, ia memukul dinding dan berteriak, "Uang mana? Ibu masih punya uang? Aku butuh uang." Mereka SMS lagi. Ibu Ratih langsung panik, berlari menenangkannya. "Sabar nak. Ibu akan cari cara, ibu akan cari." Saya melihatnya merogoh tas dan mengeluarkan beberapa lembar uang lusuh, tapi Doni menepisnya hingga jatuh ke lantai. "Uang segini buat apa? Ibu pikir mereka butuh uang untuk minum teh?" Ia menoleh ke Budi, matanya nyalang. "Kamu masih punya apartemen itu, masih punya tabungan. Kamu mau lihat aku mati?" Budi tidak mundur. Ia hanya berkata, "Mas butuh uang untuk membayar utang secara legal, kita duduk dengan pengacara. Mas butuh uang untuk terus bersembunyi dan terus ditipu, aku tidak akan kasih." Doni menerjang seolah ingin mencekik Budi, tapi baru 2 langkah ia berhenti karena batuk hebat. Ibu Ratih memeluknya, sambil menangis menyalahkan Budi, "Kamu lihat kan, kakakmu sudah seperti ini tapi kamu masih tega." Tepat pada saat itu, dari luar terdengar suara gedoran pintu yang keras. Seorang pria parubaya berteriak, "Buka pintu, panggil Doni keluar." Ibu Ratih terlonjak, wajahnya pucat pasi. Budi berjalan membuka gerbang, saya mengikutinya dari belakang. Di depan pintu ada 5 atau 6 orang, semuanya berwajah tegang. Ada Pak De Suryo, ada ibu-ibu yang pernah saya lihat di antara kerabat, dan seorang kakek tua berambut putih yang memegang tongkat, tangannya gemetar memegang setumpuk bukti transfer yang dimasukkan ke dalam map plastik. Kakek itu melangkah masuk dengan gemetar. Begitu melihat Ibu Ratih, ia menunjuk tongkatnya ke lantai. Suaranya tercekat. "Saya percaya padanya karena ibu yang pamer anak ibu hebat. Ibu bilang dia ahli finansial, tahu cara cari uang, dan hanya keluarga yang diberi kesempatan. Sekarang tabungan hari tua saya ludes. Ibu mau bagaimana?" Ibu Ratih membuka mulutnya tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Orang-orang lain mulai ikut bersuara. Ada yang menuntut 300 juta, ada yang 50 juta. Ada yang bilang anak-anak mereka di kampung menyalahkan mereka karena terlanjur meminjam dari bank atas saran Doni. Lalu seseorang mengangkat ponsel. Di layar, terputar video lama saat Doni melakukan siaran langsung, mengenakan setelan jas, duduk dengan latar belakang mewah, tersenyum percaya diri. Peluang ini tidak untuk semua orang. Siapa yang percaya saya, beberapa bulan lagi akan berterima kasih pada saya. Uang di bank itu uang mati. Kita harus buat uang bekerja untuk kita. Video yang dulu membuat Ibu Ratih bangga, kini diputar ulang di halamannya sendiri seperti sebuah tamparan, menghantam gengsi yang ia peluk selama ini. Doni yang mendengar keributan, mundur ke dalam kamar dan membanting pintu. Ia tidak berani keluar. Ibu Ratih berdiri di tengah halaman, di satu sisi ada para korban yang marah, di sisi lain ada pintu kamar anaknya yang tertutup rapat. Bibirnya gemetar, kedua tangannya terkulai lemas,
Saya melihat pemandangan itu tanpa rasa puas. Saya hanya melihat bagaimana citra putra hebat yang ia ciptakan selama ini akhirnya berbalik menghancurkannya. Budi harus turun tangan, meminta semua orang tenang, dan berjanji akan mengatur pertemuan dengan pengacara. Tapi orang yang kehilangan uang tidak mudah ditenangkan. Pak De Suryo berteriak, "Dia sakit itu urusannya. Uang kami bagaimana? Kalau dia tidak bisa keluar, ibunya yang harus jawab." Ibu Ratih mundur selangkah, nyaris jatuh jika tidak berpegangan pada meja batu di teras. Tepat saat suasana sedang tegang, dari luar gerbang terdengar suara tangisan anak kecil. Semua orang menoleh. Seorang wanita muda berdiri di sana, menggendong seorang anak laki-laki berusia sekitar 3 tahun. Anak itu memeluk leher ibunya, wajahnya merah karena menangis. Tapi mata dan hidungnya memiliki kemiripan yang jelas dengan Mas Doni. Wanita itu menatap lurus ke dalam, suaranya tidak keras tapi cukup untuk membuat semua orang terdiam. "Saya mencari Doni Wijoyo. Sampaikan padanya, putranya datang." Ibu Ratih berdiri membeku. Tasbih di tangannya jatuh, butir-butirnya berhamburan di lantai. Dari dalam, pintu kamar yang tadinya tertutup rapat sedikit terbuka, lalu berhenti. Saya melihat dengan jelas bayangan Doni di celah pintu, wajahnya sepucat mayat, seolah baru saja melihat utang paling menakutkan dalam hidupnya datang menjemput. Wanita itu melangkah masuk perlahan. Satu tangannya menggendong anak, tangan lainnya membawa sebuah tas kain usang. Ia tidak berpakaian mencolok, juga tidak terlihat seperti orang yang datang untuk membuat keributan. Wajahnya kurus, matanya sembab, tetapi tatapannya sangat jernih. Kejernihan seseorang yang sudah terlalu banyak menangis hingga tidak punya tenaga lagi untuk berteriak. Ibu Ratih menatapnya, lalu menatap anak di gendongannya, bibirnya bergetar. "Kamu siapa? Apa maksudmu?" Wanita itu menurunkan anaknya, mengusap rambutnya, lalu menjawab, "Nama saya Maya. Dulu saya satu tim investasi dengan Mas Doni." Mendengar kata investasi, orang-orang di halaman langsung berbisik-bisik. Ibu Ratih mundur lagi, wajahnya semakin pucat. Mungkin 2 kata itu saja sudah cukup membuatnya trauma. Maya tidak peduli pada tatapan orang. Ia membuka tasnya, mengeluarkan sebuah map plastik berisi dokumen, dan meletakkannya di meja batu. "Hari ini saya datang bukan untuk cemburu atau menangis meminta belas kasihan. Saya datang untuk menuntut hak anak saya." Anak kecil itu memegangi ujung baju ibunya, matanya menatap sekeliling dengan bingung. Ia terlalu kecil untuk mengerti kenapa orang-orang dewasa menatapnya dengan pandangan seberat itu. Ibu Ratih gemetar. "Hak apa? Anakmu apa hubungannya dengan keluarga kami?" Maya mengeluarkan akta kelahiran. Saya yang berdiri di dekatnya bisa melihat dengan jelas. Kolom nama ayah masih kosong. Tapi setelah itu, ia membuka ponselnya dan menunjukkan serangkaian pesan lama di hadapan Ibu Ratih. Di sana, nomor ponsel Doni pernah mengirim pesan. "Tunggu Mas lewati masalah ini, nanti Mas pulang bicara sama Ibu. Dia anak Mas. Mas tidak akan meninggalkannya." Pesan lain berbunyi, "Jangan tulis nama ayah dulu ya. Mas lagi ada proyek besar. Belum bisa diumumkan." Ibu Ratih memegang ponsel itu, tangannya begitu gemetar hingga nyaris jatuh. Ia tergagap, tidak mungkin. "Doni anakku belum menikah. Dia tidak pernah cerita." Maya tersenyum sinis. Senyum yang tidak mengejek, hanya terasa pahit. Tentu saja ibu tidak tahu. Dia hanya menceritakan hal-hal yang membuat ibu bangga. Ibu pamer kemana-mana dia sukses, tapi uang susu selama 3 tahun ini saja dia tidak pernah memberikannya dengan cukup. Kalimat itu membungkam seisi halaman. Saya melirik ke pintu kamar. Doni masih bersembunyi di baliknya, tidak berani keluar. Bayangannya terpantul di lantai, kaku seperti orang yang mencoba menyusut dari semua kenyataan yang datang. Budi menatap lurus ke arah pintu. Suaranya dalam. "Mas, keluar." Tidak ada jawaban. Budi mengulanginya, kali ini lebih keras. "Berapa banyak lagi rahasia yang kamu simpan?" Sesaat kemudian, pintu akhirnya terbuka. Doni melangkah keluar, wajahnya kelabu, bibirnya kering. Begitu melihat anak itu, matanya langsung menghindar.
Penghindaran itu sudah cukup menjadi jawaban. Ibu Ratih menatap putranya, suaranya bergetar. Doni, jawab ibu. Apa anak ini anakmu? Doni menelan ludah, tidak berani menatap ibunya, tidak berani menatap Maya. Ia hanya berbisik, Itu masa lalu, Bu. Waktu itu aku sedang kalut. Maya tertawa, tapi matanya memerah. Masa lalu bagimu, tapi bagiku ini 3 tahun membesarkan anak sendirian. Saat aku hamil, kamu bilang jangan khawatir, kamu akan dapat uang banyak. Kamu mengambil lebih dari 200 juta dariku, katanya untuk modal investasi, nanti setelah menikah kita beli rumah. Aku percaya karena aku bodoh, karena aku pikir kamu tulus. Dia menoleh ke Ibu Ratih. Dan saat rugi, dia menghilang. Anak demam. Aku telepon tidak diangkat. Uang susu tidak ada. Uang rumah sakit tidak ada. Tapi foto-fotonya sedang makan-makan dan karaoke, aku masih lihat diunggah orang. Ibu Ratih terduduk lemas di kursinya. Untuk pertama kalinya saya melihatnya tidak bisa membantah, tidak bisa menyalahkan balik, juga tidak bisa membela putranya dengan alasan dia terpojok. Di hadapannya bukan lagi penagih utang yang beringas, bukan lagi orang luar yang datang mencaci. Ini adalah seorang wanita yang telah ditipu cinta dan hartanya oleh putranya sendiri, ditinggalkan bersama seorang anak yang tidak berdosa. Tapi Maya belum selesai. Ia mengeluarkan setumpuk rekening koran lagi. Saya datang juga karena ini. Sebelum bangkrut, Mas Doni bilang pada saya dia tidak punya uang sepeser pun, semuanya macet di platform investasi. Tapi saya minta tolong teman untuk memeriksa. Dalam 2 bulan sebelum platform itu tutup, dia pernah mentransfer hampir 700 juta ke sebuah rekening asing. Seluruh halaman kembali riuh. 700 juta. Angka itu membuat para korban yang berdiri di luar gerbang langsung berteriak. Budi mengambil salinan rekening koran itu, mengerutkan dahi, lalu memotretnya dan mengirimkannya ke pengacaranya. Wajahnya semakin lama semakin berat. Tak lama kemudian, ponsel Budi bergetar. Ia membaca pesan, terdiam beberapa saat, lalu mengangkat kepala menatap Doni. Rekening ini atas nama seorang wanita bernama Rizka. Dia bekerja di tempat pijat yang sering Mas kunjungi, kan? Wajah Doni seketika pucat pasi. Ibu Ratih seolah tidak percaya. Pijat mana? Kamu transfer uang ke siapa? 700 juta untuk apa? Doni melambaikan tangannya panik. Bukan seperti itu, dia hanya bantu pegang uangku. Aku takut rekeningku dibekukan penagih utang. Budi tertawa dingin. Pegang uang tapi setiap transfer keterangannya hadiah? Hadiah ulang tahun, hadiah beli motor, hadiah sewa apartemen. Mas pikir semua orang sebodoh yang Mas kira? Maya memeluk anaknya. Matanya mendingin. Jadi, saat aku harus pinjam uang jutaan untuk beli obat anakku, kamu mentransfer 700 juta untuk perempuan lain? Saat ibu di sini memaksa adik iparmu menyerahkan sertifikat rumah untuk menyelamatkanmu, kamu masih menyembunyikan uang untuk foya-foya? Dia menatap lurus ke arah Ibu Ratih. Ibu pikir anak ibu korban dunia? Dia yang lebih dulu merusak dunia orang lain. Kalimat itu jatuh di halaman rumah seperti sebilah pisau. Ibu Ratih memegangi dadanya, terengah-engah. Doni mundur. Punggungnya menabrak pintu, tidak ada lagi jalan untuk mengelak. Para korban di luar gerbang juga terdiam sejenak, lalu makian kembali terdengar. Tapi kali ini bukan hanya karena kehilangan uang. Mereka marah karena menyadari orang yang pernah berceramah tentang kekayaan, yang menggunakan nama keluarga untuk meminjam uang, ternyata bukan hanya gagal, tapi juga busuk dari dalam. Saya menatap anak kecil yang menyembunyikan wajahnya di bahu Maya, hati saya mencelos. Ia tidak mengerti apa-apa, tapi ia adalah bukti hidup dari bagian kehidupan yang coba disembunyikan oleh Mas Doni dan Ibu Ratih. Yang pernah percaya putra sulungnya adalah kebanggaan, kini harus melihat setiap lapis topengnya dikupas di hadapannya sendiri. Tidak ada lagi kaya raya, tidak ada lagi patut dikasihani, tidak ada lagi korban keadaan. Yang tersisa hanyalah seorang pria serakah, tidak bertanggung jawab, dan meninggalkan terlalu banyak luka di belakangnya. Setelah sore di mana Maya datang membawa anaknya,
Mas Doni benar-benar kehilangan kendali. Jika sebelumnya ia masih bisa beralasan ditipu atau dipengaruhi teman, kini setiap rahasianya terbongkar di depan semua orang. Para penagih utang terus menekan. Para korban investasi sudah mulai mengumpulkan berkas untuk laporan polisi, sementara Maya menuntut tes DNA dan tanggung jawab nafkah untuk anaknya. Dunia palsu yang dibangun Doni runtuh dalam 1 hari. Ibu Ratih sejak hari itu hampir tidak bisa tidur. Ia terus-menerus menelepon, kadang memohon, kadang menyalahkan, kadang menangis mengatakan anaknya sedang sakit dan meminta belas kasihan. Tapi orang yang kehilangan uang tidak lagi punya kesabaran untuk mendengar seorang ibu yang terus membela anaknya. Mereka hanya menjawab dengan dingin, "Uang saya juga nyawa saya, Bu Ratih." Setiap kali telepon ditutup, Ibu Ratih akan terkulai di meja, bahunya bergetar. Sementara Mas Doni, ia mengunci diri di kamar seperti seorang buronan dari hidupnya sendiri. Saya kira setelah semua ini, ia akan sadar dan berhenti. Tapi orang yang sudah terbiasa semua kesalahannya dibereskan oleh ibunya, ketika terpojok, yang pertama ia pikirkan bukanlah tanggung jawab, melainkan cara untuk kabur. Malam itu, cuaca menjadi dingin. Saya dan Budi baru pulang setelah seharian berkonsultasi dengan pengacara. Karena lelah, saya tertidur sangat cepat, sekitar pukul 1 pagi. Ponsel Budi tiba-tiba bergetar terus-menerus di meja samping tempat tidur. Saya membuka mata, melihat Budi sudah duduk tegak. Layar ponselnya menampilkan notifikasi dari kamera keamanan di ruang kerja kami. Setelah insiden hilangnya fotokopian dokumen, Budi memasang kamera kecil yang mengarah ke lemari arsip dan laci tempat kami menyimpan kunci cadangan. Waktu itu saya sempat bilang apa perlu sampai segitunya, tapi dia hanya menjawab, "Aku sudah tidak bisa percaya lagi pada kesadaran mereka." Sekarang, melihat cahaya biru dingin di layar, saya sadar kehati-hatian itu telah menyelamatkan kami sekali lagi. Budi membuka siaran langsung dari kamera. Dalam kegelapan, sesosok bayangan sedang membungkuk di depan meja kerja. Orang itu mengenakan jaket hitam dan topi yang ditarik rendah. Tapi dari postur tubuhnya, saya langsung tahu itu adalah Mas Doni. Ia sedang membuka laci dengan kunci kecil, menggeledah setiap map dengan gerakan tergesa-gesa dan gemetar. Seluruh tubuh saya terasa dingin. Budi tidak berteriak atau langsung turun. Ia hanya menatap layar selama beberapa detik, lalu menelepon polisi setempat dan mengirim pesan pada pengacaranya. Saya berbisik, "Kita turun dan tangkap dia." Budi menggeleng, suaranya rendah menakutkan. "Tidak. Kalau ditangkap di rumah, nanti ibu akan bilang dia nekat karena putus asa. Kita harus lihat dia mau membawa dokumen itu kemana." Saya menatap suami saya. Untuk pertama kalinya, saya melihatnya begitu tenang hingga membuat orang lain bergidik. Ini bukan lagi kesabaran seorang anak yang takut ibunya sedih, ini adalah kejernihan seorang pria yang telah didorong ke batas terakhirnya. Melalui kamera, kami melihat Mas Doni mengambil kunci cadangan apartemen kami, beserta beberapa lembar fotokopi kontrak sewa, salinan akta jual beli, dan beberapa dokumen aset lain yang entah bagaimana berhasil ia temukan. Ia memasukkan semuanya ke dalam saku jaketnya dan mengendap-endap keluar. Budi langsung mengenakan jaketnya dan menarik saya. Ia tidak menyalakan lampu, hanya mengunci pintu dengan sangat pelan lalu turun ke basement untuk mengambil mobil. Kami mengikutinya dari jarak yang cukup jauh. Mas Doni memesan taksi, menuju ke sebuah kedai kopi 24 jam di dekat area perkantoran agen properti. Hampir jam 2 pagi, tapi di dalam masih terang. Beberapa pria duduk mengelilingi sebuah meja, di hadapan mereka ada tumpukan kertas, laptop, dan beberapa amplop berisi uang. Pemandangan itu membuat jantung saya berdebar kencang. Ini bukan lagi obrolan keluarga, ini adalah sebuah transaksi yang terencana. Budi menghentikan mobil di seberang jalan. Ia menelepon kembali polisi, memberitahukan lokasi persisnya, lalu kami masuk, tapi ia tidak langsung menghampiri. Ia berdiri di sudut, menyalakan perekam suara di ponselnya. Saya bisa mendengar samar-samar suara seorang pria. Apartemen itu harga pasarnya bisa 1,5 miliar. Tapi kalau butuh cepat, kami tawar 700 juta dulu. Surat kuasanya mana? Mas Doni menjawab cepat. Adik saya nanti yang tanda tangan.
Sekarang saya terima uang panjar dulu. Besok saya paksa dia tanda tangan. Di rumah lagi ada masalah. Dia tidak akan berani macam-macam. Pria itu mengerutkan dahi. Tanpa tanda tangan pemilik, risikonya besar. Doni merendahkan suaranya. Saya ini kakak kandungnya. Ibu saya juga setuju. Apartemen itu sebenarnya uang keluarga, cuma kebetulan atas nama mereka. Bapak terima saja uang panjarnya, saya yang tanggung jawab. Mendengar itu, saya meremas tangan saya hingga sakit. Dia bukan lagi sekadar orang yang putus asa. Dia sedang mencoba menjual sesuatu yang bukan miliknya dengan kebohongan yang terang-terangan. Ketika Mas Doni mengambil pulpen untuk menandatangani surat tanda terima uang panjar, barulah Budi melangkah maju. Ia meletakkan ponselnya yang sedang merekam di atas meja, suaranya sedingin es. Silakan tanda tangan. Setelah tanda tangan, urusannya bukan lagi keluarga, tapi pidana. Pulpen di tangan Doni jatuh, menggelinding, lalu jatuh ke lantai. Wajahnya pucat pasi. Pria-pria di meja itu terkejut dan berdiri. Salah satu dari mereka langsung mengubah nada. "Oh, Pak Budi ya? Kami tidak tahu apa-apa loh. Mas Doni ini bilang dia adiknya pemilik. Sudah diberi kuasa lisan. Kami hanya bantu cek saja." Budi menatapnya dan tersenyum sinis. Kuasa lisan untuk menjual aset miliaran? Bapak di bidang ini masa percaya hal seperti itu? Tepat pada saat itu, polisi masuk. Suasana di kedai kopi langsung tegang. Doni tergagap. "Budi, Mas cuma mau cari pinjaman sementara. Belum dijual. Belum terima uang." Budi mengeluarkan USB dari sakunya. Rekaman CCTV Mas menyelinap ke ruang kerja. Pesan Mas janjian dengan agen properti. Rekaman suara Mas bilang akan memaksaku tanda tangan. Semua ada di sini. Mas mau bicara apa? Silakan bicara dengan polisi. Doni menatap saya. Tatapannya campuran antara memohon dan membenci. Tapi saya tidak memalingkan muka. Saya ingin dia tahu, kali ini tidak ada lagi yang bisa dibutakan oleh air mata dan kata saudara. Mas Doni dibawa ke kantor polisi malam itu juga. Ibu Ratih yang mendengar kabar itu datang dengan tergopoh-gopoh, nyaris tidak bisa berdiri. Begitu melihat Budi, ia langsung memegang tangannya, menangis hingga wajahnya berkerut. "Budi, tarik kembali laporannya, Nak. Kakakmu sedang sakit." Dia panik makanya nekat. "Maafkan dia sekali ini saja. Ibu mohon." Budi melepaskan tangan ibunya. Ia menatapnya sangat lama, tatapannya sakit tetapi tidak melunak. Ia berkata, "Aku sudah terlalu sering memaafkan. Kali ini, ibu salah orang untuk dimintai maaf." Ibu Ratih membeku. Budi melanjutkan, "Setiap katanya seberat batu. Korban bukan hanya aku, tapi juga istriku, keluarga kecilku, orang-orang yang ditipu oleh Mas Doni, dan anak yang ia tinggalkan." Ibu tidak bisa terus-menerus menangis, lalu berharap semuanya bisa terhapus. Saya berdiri di belakang Budi, menatap bayangannya di bawah cahaya lampu kantor polisi yang dingin. Untuk pertama kalinya, saya melihatnya benar-benar memutus kelemahannya yang terakhir, bukan memutus ikatan keluarga, melainkan memutus ikatan keluarga yang menggunakan air mata untuk menutupi kesalahan. Dan saya tahu, sejak saat itu, Ibu Ratih dan putranya tidak akan bisa lagi menyeret kami ke dalam kubangan lumpur mereka. Setelah malam di mana Mas Doni dibawa ke kantor polisi karena mencoba menjual apartemen kami, Budi hampir tidak tidur. Ia tidak banyak bicara, tapi saya tahu di kepalanya ia sedang menata ulang segalanya. Di satu sisi, ada ibu kandungnya yang putus asa. Di sisi lain, ada kakaknya yang sakit, terlilit utang, dan terus berbuat salah. Tapi ada juga saya. Ada rumah pemberian orang tua saya, ada apartemen kami, ada para korban yang kehilangan uang, dan ada Maya beserta anaknya yang tidak bersalah. Keesokan paginya, pengacara Budi mengusulkan untuk mengadakan pertemuan mediasi sebelum semua pihak membuat laporan resmi. Bukan untuk membela Doni, melainkan untuk memilah dengan jelas mana yang utang perdata, mana yang berindikasi penipuan, dan mana yang terkait penyalahgunaan aset kami. Budi setuju. "Saya tidak akan membayar utangnya," katanya.
Tapi saya juga tidak akan membiarkannya menyeret lebih banyak orang tak bersalah. Pertemuan itu diadakan di sebuah ruang rapat kecil di kantor pengacara. Ruangan itu tidak besar, hanya ada satu meja panjang dan beberapa kursi yang menghadap ke jalanan ramai di bawah. Tapi suasana di dalamnya begitu berat hingga terasa sesak. Yang hadir adalah Ibu Ratih, Mas Doni, Maya yang menggendong anaknya, Pak De Suryo yang mewakili beberapa korban lain, kami berdua, dan pengacara. Begitu masuk, Ibu Ratih langsung memegang erat lengan Doni. Ia menatap semua orang dengan tatapan takut sekaligus defensif, seolah seluruh dunia bersekongkol untuk menghancurkan putranya. Mas Doni hanya menunduk, tubuhnya kurus, kedua tangannya saling bertaut dan gemetar. Tak ada lagi sisa-sisa pria berjas yang dulu bicara soal profit dan kebebasan finansial. Di hadapan saya, hanyalah seorang pria yang terperangkap oleh kebohongannya sendiri. Pengacara memulai dengan lugas. Ia meletakkan 3 map di atas meja. Kita akan klarifikasi satu persatu. Pertama, dana investasi yang diserahkan kepada atau melalui Pak Doni. Kedua, penggunaan informasi aset milik Ibu Sari untuk pengajuan pinjaman tanpa izin. Ketiga, tanggung jawab perdata Pak Doni terhadap anak dari Ibu Maya. Baru mendengar itu, Ibu Ratih sudah menangis. Kalian bicara seolah dia penjahat besar. Dia memang salah, tapi dia anak saya. Apa kalian mau membuatnya mati? Tidak ada yang langsung menjawab. Pak De Suryo yang duduk di seberang, perlahan mengeluarkan buku tabungan yang sudah kosong dari sakunya. Ia meletakkannya di meja, tangannya yang keriput gemetar. Saya juga punya anak, Bu Ratih. Saya menabung belasan tahun untuk buku ini, niatnya agar kalau sakit tua tidak merepotkan anak. Doni datang ke rumah, memanggil saya Pak De. Dia bilang ini peluang khusus untuk keluarga. Saya percaya karena ibu yang pamer dia hebat. Sekarang tabungan saya ludes. Ibu bertanya siapa yang mau membuatnya mati? Lalu siapa yang kasihan pada nasib saya? Ibu Ratih terdiam, air matanya masih mengalir tapi pembelaannya tertahan di tenggorokan. Pengacara tidak membiarkan emosi berlarut-larut. Ia membuka map pertama, merinci setiap transfer, setiap pesan di mana Doni menjanjikan keuntungan, dan setiap video di mana ia memposisikan diri sebagai penjamin. Jumlahnya bervariasi, dari puluhan hingga ratusan juta. Setiap angka yang dibacakan terasa seperti batu yang dilempar ke meja, berat dan dingin. Lalu giliran Maya. Ia tidak menangis. Ia hanya membuka tas kainnya, mengeluarkan sebuah amplop putih, dan meletakkan hasil tes DNA di atas meja. Suaranya serak tapi sangat jelas. Saya tidak minta dikasihani. Saya hanya butuh Mas Doni mengakui tanggung jawabnya pada anaknya. Pengacara memeriksa dokumen itu dan berkata singkat, hasil tes mengkonfirmasi hubungan darah ayah dan anak antara Pak Doni dan anak ini. Ruangan menjadi sunyi. Ibu Ratih menoleh ke arah anak kecil yang duduk di pangkuan ibunya. Untuk pertama kalinya, tatapannya tidak lagi ragu atau menyangkal. Ia menatapnya sangat lama, bibirnya bergetar. Mungkin ia sedang mencari kemiripan wajah putranya pada anak itu. Dan semakin ia lihat, semakin ia tidak bisa mengelak. Doni masih menunduk tanpa sepatah kata pun. Keheningannya bukan karena tidak bersalah, tapi karena semua jalan untuk menyangkal telah tertutup. Pengacara melanjutkan ke map kedua. Saat itulah saya melihat Ibu Ratih mulai gelisah. Di dalamnya ada rekaman panggilan dari pihak pembiayaan, riwayat pengajuan pinjaman dari nomor ponsel Doni dengan referensi dari Ibu Ratih, beserta daftar fotokopian dokumen yang hilang dari lemari kami. Pengacara menjelaskan dengan tegas, penggunaan informasi aset dan dokumen pribadi milik Ibu Sari untuk mengajukan pinjaman tanpa persetujuan tidak bisa disebut membantu. Ini adalah tindakan yang berindikasi pelanggaran hak atas properti dan data pribadi. Ibu Ratih buru-buru melambaikan tangan. Saya hanya menyiapkan dulu biar cepat. Kalau dia setuju ya tanda tangan, kalau tidak ya sudah. Saya tidak niat merampas. Saya menatapnya, hati saya dingin. Sampai detik ini pun ia masih menggunakan dalih menyiapkan untuk menutupi sebuah rencana yang ia susun di belakang saya. Budi, yang dari tadi hanya diam, mengangkat kepala. Tatapannya tidak lagi marah. Hanya ada kekecewaan yang sangat dalam.
Ia menatap lurus ke arah ibunya dan berkata tegas, "Ibu pernah menampar istriku karena sertifikat itu. Ibu memarahinya karena tidak mau menyelamatkan keluarga. Sekarang coba ibu lihat, orang yang ibu paksa untuk kami selamatkan ini, apa saja yang sudah ia lakukan?" Kalimat itu seolah menyedot seluruh tenaga Ibu Ratih. Ia menoleh ke Doni, kedua tangannya mencengkeram tepi meja. "Jawab ibumu, nak, apa ada satu saja dari semua ini yang fitnah?" Seluruh ruangan menunggu jawabannya. Doni mengangkat kepalanya sedikit, matanya merah, bibirnya bergerak-gerak, tapi pada akhirnya, ia kembali menunduk. Tidak ada pembelaan, tidak ada sanggahan. Keheningannya itulah yang menghancurkan Ibu Ratih. Ia terduduk lemas di kursinya, tubuhnya lunglai, mulutnya bergumam, "Ibu memanjakanmu sampai merusakmu. Ibu kira menyayangimu berarti menutupi semua kesalahanmu." Tiba-tiba Doni menangis. Kali ini tidak seperti tangisan manja untuk meminta uang. Ia tidak berteriak atau menyalahkan. Ia hanya menutupi wajahnya, bahunya bergetar hebat. Tangisannya terdengar pilu dan terlambat. Saya yang duduk di seberangnya tidak merasa puas, hanya merasa merinding. Sebuah keluarga bisa hancur bukan karena bencana besar. Cukup dimulai dari seorang anak yang terlalu dimanja, seorang ibu yang menjadikan gengsi sebagai pedoman hidup, dan kesalahan-kesalahan kecil yang terus-menerus dimaafkan. Pada akhirnya, semua itu akan menjadi jurang yang cukup dalam untuk menelan semuanya. Di akhir pertemuan, Budi berdiri. Ia berkata perlahan dan jelas, "Kami tidak akan membayar sepeser pun utang Mas Doni. Aset kami tidak akan digunakan untuk menutupi kesalahannya. Tapi saya akan membantu menyediakan dokumen dan bekerja sama dengan pengacara untuk memilah tanggung jawab. Mana yang harus ia bayar, mana yang merupakan pelanggaran hukum, biar aparat yang menangani." Ibu Ratih tidak bereaksi. Ia hanya duduk diam, menatap kosong ke arah tumpukan map di meja. Maya menggendong anaknya dan berdiri lebih dulu. Pak De Suryo juga mengambil kembali buku tabungannya yang sudah kosong, berjalan keluar dengan punggung yang terasa lebih bungkuk. Saya berjalan di belakang Budi, hati saya terasa berat. Pertemuan itu tidak menyelamatkan siapapun seketika. Tapi setidaknya, itu memaksa semua orang untuk melihat kebenaran. Dan terkadang, bagi keluarga yang sudah terlalu lama hidup dalam kepura-puraan, kebenaran adalah pukulan yang paling menyakitkan. Setelah pertemuan hari itu, segalanya tidak bisa kembali seperti semula. Mas Doni harus menghadapi setiap konsekuensi yang selama ini coba ia hindari. Para korban investasi mulai membuat laporan resmi, pengacara bekerja dengan setiap pihak untuk memilah mana utang perdata dan mana yang berindikasi penipuan. Maya juga menempuh jalur hukum untuk menuntut tanggung jawab Doni atas anaknya. Dan penyakit itu, meskipun tidak ada yang ingin membahasnya, tetap ada di sana seperti bayangan, memaksanya untuk memulai pengobatan dan belajar hidup, dengan cara yang berbeda jika masih ingin memiliki sisa hidup. Ibu Ratih banyak berubah. Wanita yang dulu suka duduk di tengah arisan keluarga memamerkan putra sulungnya, kini lebih banyak di rumah. Jika ada yang bertanya tentang Doni, ia hanya menunduk dan menjawab sekenanya. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kebanggaan, juga tidak lagi ada nada yakin saat mengatakan anaknya lebih hebat dari yang lain. Kadang sore hari saat saya lewat, saya melihatnya duduk sendirian di teras, memutar tasbih, menatap gerbang untuk waktu yang lama. Saya tidak tahu apakah ia berharap putranya kembali normal, atau sedang merenungi tahun-tahun di mana ia telah salah dalam mencintai. Mas Doni juga bukan lagi pria yang suka berteriak menuntut uang. Mungkin ketika seseorang sudah terpojok oleh hukum dan penyakit, topeng arogansinya perlahan luntur. Ia menjadi lebih pendiam, tubuhnya semakin kurus. Sesekali saya dengar dari Budi bahwa ia kooperatif dalam penyelidikan kasus investasi itu, dan juga mulai rutin berobat. Saya tidak tahu apakah ia akan benar-benar berubah, tapi setidaknya, tidak ada lagi yang bisa menanggung kesalahannya. Suatu sore, Ibu Ratih datang ke rumah kami. Ia berdiri di depan gerbang untuk waktu yang lama tanpa menekan bel. Saya melihat dari kamera, ia beberapa kali mengangkat tangan lalu menurunkannya lagi. Posturnya terlihat lebih kecil di dalam blus coklatnya yang sederhana.
Budi yang membukakan pintu. Ibu Ratih masuk. Tidak lagi memandang sekeliling rumah seperti biasanya, juga tidak ada lagi nada memerintah atau menyalahkan. Ia berdiri di tengah ruang tamu, kedua tangannya saling bertaut, butuh waktu lama sebelum ia bisa mengucapkan satu kalimat. Sari, ibu minta maaf atas tamparan waktu itu. Saya menatapnya. Di dalam hati, saya tidak bisa berkata sudah lupa. Tamparan itu tidak hanya sakit di wajah, tapi juga sakit karena menunjukkan betapa saya pernah diremehkan. Tapi saya juga tidak ingin menyimpan dendam selamanya. Saya hanya menjawab dengan sangat pelan, saya terima permintaan maaf ibu. Tapi saya tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Ibu Ratih mengangguk. Air matanya jatuh, tapi ia tidak membela diri, tidak beralasan panik atau karena terlalu sayang anak. Keheningannya itu, bagi saya, adalah sebuah langkah mundur yang langka darinya. Budi berdiri di samping saya, suaranya lebih lembut dari sebelumnya tapi tetap jelas. Mulai sekarang, ibu boleh datang bertemu kami. Aku tetap anak ibu, tapi jangan pernah lagi membawa masalah utang Mas Doni ke rumah ini. Ibu Ratih menunduk dan berbisik, ibu tahu. Hanya 3 kata. Tapi terdengar begitu lelah dan terlambat. Setelah itu, Budi membereskan semua urusan administrasi. Kunci apartemen diganti, kontrak sewa diperbarui dengan klausul yang melarang campur tangan pihak ketiga. Sertifikat rumah saya juga diperiksa ulang, aslinya disimpan di tempat yang sangat aman. Hal-hal itu terdengar teknis, tapi bagi saya, itulah cara kami melindungi hidup kami setelah melewati badai yang begitu panjang. Ada yang bertanya apakah saya merasa puas melihat ibu mertua dan kakak ipar saya menerima akibatnya. Sejujurnya, tidak. Saya hanya merasa lelah, sedih, dan sadar bahwa kejatuhan seseorang seringkali bukan dimulai dari satu kesalahan besar, melainkan dari banyak kesalahan kecil yang terus dimaafkan. Doni tidak jatuh ke jurang hanya karena satu investasi yang gagal. Ia jatuh karena kebohongan-kebohongan yang terus dipercaya, kesalahan-kesalahan yang selalu ditutupi ibunya, dan perbuatan buruk yang ia kira akan selalu ada orang lain yang menanggungnya.